Lanjutan kisah cerita Ye Sen yang diketik dari puncak Gunung Merapi. Dibantu sistem AI untuk suaranya. Di luar taman kecil itu, Qin Mengyao, yang sudah pergi, berbalik kembali. Berjongkok tepat di bawah sudut dinding manusia, dia menarik sebuah cermin dari tangannya. Cermin ini adalah cermin misterius, dan dia menyelinap kembali karena dia ingin melihat adegan cinta. Pertama kali, saya harus belajar dari pengalaman, supaya bisa menggunakannya nanti. Dengan mengingat hal itu, dia melirik ke belakang. Dia bukan satu-satunya yang datang untuk mengintip, tapi juga Zhao Yun. Zhao Yun tidak ingin datang, tetapi diseret ke sini, dan tidak diizinkan pergi, dan harus menyeretnya untuk menonton siaran langsung. Jika dia belajar, dia juga menarik Zhao Yun bersamanya, dan jika dia bersemangat untuk menonton, mereka berdua akan berhubungan, yang sangat bagus untuk dipikirkan. Kamu penuh dengan itu, Zhao Yun berkata, menatap Qin Mengyao seolah-olah dia adalah dewa, benar-benar berbakat. Gadis ini, betapa dia berpikiran terbuka, telah kembali secara khusus untuk mengintip, dan pentulnya yang mengintip sudah cukup siap. Kenapa kamu masih duduk di sana, menyia-nyiakan masa mudamu? Qin Mengyao tidak memperhatikan, membenamkan kepalanya memegang cermin Xuanji, bergumam di bawah nafasnya. Di cermin Xuanji, yang muncul adalah gambar taman kecil. Orang yang Ye Sen dan Chu Ling tidak cemas, dia cukup cemas. Lihatlah orang-orang itu, wanita jalang ini tidak tersipu sama sekali. Ayo hei, jalan yang sama yang mana? Hei tawa terdengar, desing-desing 9 sosok jatuh satu demi satu baris. Zhao Yun melirik sekilas dan tidak bisa membantu tetapi mengangkat alis, dia tahu mereka semua. Mereka tidak lain adalah 9 jenderal dunia bawah yang berada di bawah tahta Raja Qin Guang, dan kesembilannya ada di sini, dalam satu tim. Bagaimana mungkin mereka ditinggalkan dari hal seperti itu? Pencuri itu menyukai gambar itu. Mereka juga ingin melihat apakah spesialisasi aula pertama Yan Luo itu ganas, dan pemandangan itu, yang seharusnya mengguncang bumi dan gunung, sangat kuat. Saya tidak menyangka Zhao Yun juga ada di sana, dia adalah seorang pria, jadi tidak apa-apa, tetapi ketika dia melihat Qin Mengyao, dia tidak begitu tenang. Kami tahu Anda, orang yang mengalahkan Hei Jie sebelumnya. Kamu anak yang sangat keren. Bahkan magang Kaisar Hades pun mengacaukannya. Aku tidak menyangka kamu sebaik ini. Para pahlawan melihat hal yang sama. Kesembilan orang itu memandang Zhao Yun, lalu mereka semua berjongkok di sudut, papan berbaris, dan satu orang membawa cermin kecil. Baiklah, air jernih dari cermin Xuanji, dilengkapi dengan sangat baik. Zhao Yun dengan keras menarik sudut mulutnya, dan ekspresinya menjadi sedikit cemerlang. Kesembilan orang ini, ditambah Qin Mengyao, 10 jenderal Hades, sedang tidur di tengah malam, tetapi mereka bekerja sama untuk datang dan memata-matai. Selain itu, mereka semua membawa senjata ilahi mereka sendiri, membuatnya sedikit amatir. Sepertinya beberapa orang tidak terlalu sering melakukan hal semacam ini. Anak kecil, bersih tidak belajar dengan baik, tidak jujur tinggal di rumah, datang untuk mengintip. Lei Medei akan mengorek-ngorek telinganya. Masih punya muka untuk membicarakanku. Qin Mengyao melirik ke 9 orang itu dengan ekspresi jijik, saya hanya menonton, jadi apa? 9 saudara kita semua pandai dalam pekerjaan mereka, mencari tempat untuk berbicara setelah menonton. Persetan, Qin Mengyao melambaikan tangannya dan menamparkan sekelompok orang. Zhao Yun tidak tahan melihatnya, berbalik dan berjalan pergi, tidak tidur di tengah malam, benar-benar menganggur, tidak mampu menemani Anda melambai. Di luar taman sudah siap, tetapi di dalam taman, sunyi senyap. Ye Sen dan Chu Ling masih duduk di sana, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Siapa yang di atas dan siapa yang di bawah? Apakah tempat tidur kita kokoh? Semakin Chu Ling memikirkannya, semakin dia tersipu, dia adalah dewa jembatan naif. Semakin dia memikirkannya, semakin dia tersipu. Cadangan wanita itu membuat pipinya terbakar panas dan dia ingin menemukan celah di tanah. Aku tidak memberimu minum, wajah ini, kenapa masih merah? Ye Sen tertawa, dua matanya bulat, menatap pipi Chu Ling. Aku ingin kamu peduli. Chu Ling bangkit, memelototi Ye Sen, dan melangkah masuk ke dalam ruangan, warna merah sudah menyebar ke lehernya.
80% dari mereka memikirkan hal-hal buruk. Ye Sen menggelengkan kepalanya, menepuk bokongnya, dan dengan sadar mengikuti pintu kamar. Segera, di ruangan itu, terdengar suara denting lonceng berdenting. Suara itu seolah-olah ada perampok yang mengobrak-abrik ruangan dan menghancurkan barang-barang, meja, kursi, bangku, panci dan wajan, pecah di seluruh lantai. Tak lama kemudian, Ye Sen keluar, setelah diusir. Ups, Qin Meng Yao dan yang lainnya, masing-masing melihat dengan cengengesan. Sungguh memalukan bahwa Jenderal Dunia Bawah Drakonik, yang bahkan telah melumpuhkan 9 Jenderal Dunia Bawah Aula, dipukuli oleh Dewa Jembatan Naif. Tubuh Ye Sen berantakan, menutupi punggung lamanya, memang malu. Bukannya dia tidak bertarung, dia benar-benar tidak bisa mengalahkan Culinger. Siapa sangka di dalam Culinger, ada seorang prajurit kekaisaran semu, yang tidak diketahui oleh 1000 pembunuh yang memberikannya kepadanya, sangat optimis. Tentara kuasi kekaisaran bukanlah lelucon, dan kali ini, dia keluar, postur tubuhnya masih dominan seperti biasanya. Adegan ini sangat mirip dengan saat dia berada di klan Heng Yue. Pada saat itu, Chu Xuan, yang juga tidak memiliki ingatan dan seorang prajurit yang ganas di dalam dirinya, ingin tidur dengan menantu perempuannya di pelukannya, tetapi diberi pukulan yang bagus. Memalukan, Ye Sen menyeka mimisan dan langsung menuju keluar taman, karena gagal masuk ke tempat tidur Culing, dia harus bersenang-senang. Dan kesenangan itu secara alami adalah 10 Jenderal Dunia Bawah di luar taman. Apa kau benar-benar berpikir aku buta? Kau bahkan tidak bisa bersembunyi, dan kau masih ingin melihatnya secara langsung, jadi kau harus bersenang-senang. Tidak butuh waktu lama bagi ke-9 sosok itu, satu demi satu, untuk terbang keluar dari kota hantu. Mengingat suasana hati mereka sedang tidak baik, semua harta karun dari 9 orang tersebut untuk sementara disimpan oleh Ye Sen, dan tidak ada satu pun yang tersisa. Adapun Qin Meng Yao, Ye Sen merasa kasihan padanya dan menambahkan segel padanya, tidak banyak, hanya 110. Saya sedang lewat, saya tidak melihat apa-apa. Qin Meng Yao tertawa lurus, tertangkap basah, dan sangat malu. Kamu punya Zhao Yun, seorang pemuda tampan, kamu tidak mencari sesuatu untuk dilakukan, dan kamu masih datang ke sini untuk memata-matai. Ini pertama kalinya saya tidak tahu apa-apa, saya harus belajar dari pengalaman. Gadis itu berkata, ini pertama kalinya, saya tidak tahu apa-apa. Belajarlah dari pengalaman, kamu seharusnya mengatakannya. Ayo pergi, aku akan membawamu ke tempat yang bagus. Ye Sen melambaikan tangannya, menggendong orang itu dan pergi. Kota hantu di malam hari sunyi, tapi ada tempat yang makmur. Yang disebut tempat makmur adalah tempat yang disukai pria, dan merupakan surga bagi pria, dan sangat ramai di malam hari. Kemana kamu membawaku? Qin Meng Yao memelototi Ye Sen. Tempat yang bagus, kamu pasti akan menyukainya. Ye Sen menyeringai. Saat dia mengatakan itu, langkah pria itu bertambah cepat, kakinya sangat gesit. Qin Meng Yao terus berjuang, tetapi dia tidak bisa menembus segel Ye Sen. Ada terlalu banyak segel, 110 di antaranya, Ye Sen terlalu mentah. Tidak lama kemudian Ye Sen berhenti di sebuah paviliun. Paviliun itu cukup lapang, dengan 3 lantai dan aura debu merah yang kuat, bahkan sebelum dia masuk, dia bisa mencium aroma pemerah pipi yang menguar darinya. Melihat dari jauh, samar-samar terlihat pemandangan wanita cantik yang sedang bermain piano, menuangkan anggur dan menggaruk-garuk kepala di lantai 2 dan 3 paviliun. Melihat ke pintu masuk paviliun, ada wanita-wanita yang tidak terawat, mengayunkan sutra-sutra panjang di tangan mereka dan mengucapkan kata-kata yang menggetarkan tulang. Tuan, mengapa Anda baru saja tiba? Tidak, ada di sini. Ye Sen mengusap rambutnya. Itu benar, ini adalah hijau. Itu adalah rumah kaca, atau dalam istilah awam, tempat pembakaran. Lebih tepatnya, itu adalah rumah bordil. Itu adalah rumah bordil. Di dunia bawah, ada juga para pemuda. Ada juga restoran di dunia bawah, dan mereka melakukan bisnis yang baik, mulai dari anak kecil hingga jenderal, dan mereka memiliki mata uang yang sama yaitu pahala dan batu. Ye Sen juga sangat pengertian dan mengganti pakaian Qin Meng Yao menjadi pakaian pria,
jika tidak, dia akan dikenali dan warna hijau. Bangunan itu akan sangat sibuk. Ye Sen, Qin Mengyao menangkap dirinya sendiri, suaranya cukup magnetis dan menusuk, dan matanya yang indah, mekar dengan percikan api. Dia harus panik, wanita jalan yang belum pernah dia lihat dalam 10.000 tahun, dia telah menabraknya, Jenderal Dunia Bawah, dibawa ke meja hijau. Rumah. Jika ini keluar, dia akan terbakar, dan akan menjadi yang terpanas di dunia bawah setelah Ye Sen dan Zhao Yun, tidak ada duanya. Belajar dari pengalaman, ini yang tercepat. Ye Sen berkata dengan penuh arti, 18 kelas seni bela diri, semuanya, cukup terjamin. Dan Jenderal Dunia Bawah, tidak punya rasa malu, kutu kupret. Aku tidak suka apa yang kamu katakan, aku tidak melihatmu lebih pendiam saat kamu pergi mengintip, tempat ini, kamu bisa menutupinya. Ye Sen berkata, melambaikan tangannya dan menyegel segel lain, menyegel mulut Qin Mengyao juga, sehingga dia tidak perlu bermain-main setelah masuk. Ayo, apa yang membuat kedua tuan itu begitu lama sampai di sini? Sekelompok wanita berdebu merah yang meminta pelanggan di pintu masuk mengelilingi mereka. Tidak mengenal Ye Sen dan Qin Mengyao, mereka hanya menyalahkan Ye Sen karena menggunakan metode rahasia untuk menutupi penampilan aslinya. Ye Sen sangat handal dalam pekerjaannya. Yang patut dikatakan adalah bahwa setelah manusia Qin Mengyao berpakaian seperti manusia, itu memang disebut ampas yang tampan dan tampan. Ini juga alasan mengapa banyak wanita tertarik pada orang yang tampan dan menarik perhatian, dan jika tidak bisa, mereka bahkan bisa jatuh cinta pada mereka. Adikku ini memiliki sedikit pengalaman, layanilah aku dengan baik. Ye Sen membawa tas penyimpanan, memang murah hati, bahkan uang untuk Qin Mengyao untuk masuk dan minum anggur bunga, semuanya dibayar untuk orang tersebut. Sekali kamu meminumnya, 2 kali kamu akan terbiasa. Sekelompok wanita mengelilingi Qin Mengyao, dan wajah tampan itu sangat nyaman untuk dilihat. Qin Mengyao memiliki mulut untuk disuapi, dan matanya berbinar, sangat lembut. King, ini adalah rumah kaca, ini adalah rumah kaca. Saya sedikit lebih berpikiran terbuka, tapi saya masih ingin menyelamatkan muka. Belajarlah dengan baik, aku sudah membayarnya, seriuslah. Ye Sen melambaikan tangannya dan melihat Qin Mengyao memasuki ruangan hijau. Bangunan itu. Setelah mengatakan itu, kutu kupret itu tertawa terbahak-bahak dan menepuk bokongnya lalu pergi. Melihat ke belakang lagi, Qin Mengyao sudah dibanjiri oleh para wanita berdebu merah. Kultivasinya disegel dan dia berbentuk seperti manusia, jadi bisa dikatakan bahwa dia memiliki sedikit kekuatan untuk melawan. Hei, dia diundang langsung masuk, panas dan terganggu. Apakah dia bisa belajar pelajaran malam ini atau tidak? Perjalanan ini, dia ditakdirkan untuk menjadi tak terlupakan. Terima kasih kepada pria Ye Sen. Ye Sen santai, membawa kendi anggur dan menuju ke taman kecil. Ketika sampai di area hijau, bangunan itu benar-benar memiliki hubungan yang tidak bisa dipahami dengannya. Di padang gurun timur, dia membawa Jin Ningshan ke sana, di alam fana Chu besar, dia membawa Chu Xuan ke sana, dan di neraka, dia memberikannya kepada seseorang. Itu tempat yang bagus, tidak mudah untuk mendapatkan uang, Anda harus selalu mengurus bisnis, untuk ini, dia selalu murah hati. Taman kecil itu kembali sepi, dan angin bertiup dengan kencang. Ye Sen pergi ke jendela dan melihat ke dalam melalui celah. Chu Ling sudah tertidur, tidur nyenyak. Seorang wanita yang sedang hamil sangat mengantuk, seperti halnya ketika dia berada di jembatan Nahe. Ye Sen sangat sadar diri dan dengan lembut mendorong pintu kamar. Tapi dia tidak melakukan sesuatu yang tidak diinginkan. Chu Ling sedang hamil, jadi dia tidak bisa melakukan hal-hal seperti itu, tapi dia bisa tidur dengannya dalam pelukannya. Si kecil di dalam perutnya sangat bersemangat. Ketika Ye Sen menatapnya, boneka kecil itu terkikik dan tertawa, berwarna merah muda dan berdaging, betapa lucunya penampilannya. Tertawalah lagi, dan ketika kita menemukan ayah kandungmu, aku akan menendangnya sampai mati. Malam itu sunyi, dan di pagi hari, kota hantu itu kembali ramai dengan aktivitas. Hari ini, kota hantu sangat sibuk. Segel Qin Mengyao telah dibuka, tapi dia juga terbakar. Pemilik rumah kaca pemilik restoran menarik sudut mulutnya, hal aneh yang tidak pernah terjadi dalam 100 tahun.
Para wanita yang melayani Qin Mengyao sudah meragukan hidup mereka. Seorang wanita yang berpakaian seperti pria tidak tinggal diam. Segera setelah berita itu menyebar, dunia bawah menjadi sangat ramai, jalan-jalan dan lorong-lorong, kios-kios dan restoran-restoran semuanya membicarakannya. Saya tidak menyangka bahwa Qin Mengyao memiliki hobi khusus. Kenapa lagi Anda mengatakan itu adalah jenderal dunia bawah? Itu sangat tidak bisa dipahami. Wanita cantik yang sangat cantik, semuanya ini, benar-benar sia-sia. Di jalan-jalan kota hantu, ada banyak pembicaraan, banyak cemoohan dan celaan, dan banyak ekspresi aneh. Di tengah-tengah obrolan, Raja Cujiang sendiri datang dan membawa Qin Mengyao pergi. Qin Mengyao terbakar, begitu juga dia, dan begitu juga seluruh aula kedua Yan Luo. Dia benar-benar malu, setengah dari jenderalnya lumpuh dan setengahnya mati, dan satu-satunya jenderal wanita, semuanya. Mengapa Anda tidak melempar kami ke lapangan hijau? Mengapa kita tidak melempar mereka ke rumah hijau? 9 jenderal dunia bawah di bawah tahta Raja Qin Guang terlatih-tatih dan menggaruk-garuk kepala dengan keras. Namun, ini masih cukup baru, jika mereka tahu bahwa tadi malam Ye Shen telah mengirim Qin Mengyao ke rumah hijau. Rumah, mereka pasti akan berlari ke sana juga. Zhao Yun, yang sedang minum di sebuah toko anggur di Ghost Street, tidak bisa menahan tawa. Ye Shen adalah seorang legenda, tingkat bakat ini, alam semesta mereka pasti tidak memilikinya, tidak ada gelombang seperti dia. Saat dia berbicara, lapisan cahaya hantu secara tak terduga muncul di tubuhnya. Cahaya itu tampak misterius dan kuno, menyatu dengan hukum Dao Kaisar, melarangnya bergerak dengan cara apapun. Detik berikutnya, dia menghilang dengan suara desingan. Orang-orang di sekelilingnya tampak tercengang, tidak dapat bereaksi untuk waktu yang lama. Apakah saya salah lihat? Seorang pria yang masih hidup, hilang begitu saja. Zhao Yun muncul kembali di puncak gunung, megah dan mengesankan. Di puncak gunung itu berdiri sebuah sosok, seperti sebuah monumen, yang hampir tidak dapat dirobohkan oleh seluruh kekuatan dunia. Meskipun dia dekat, namun punggungnya lebih jauh dari mitos, dan kehadirannya seakan membuat waktu terhenti. Pikiran Zhao Yun bergetar, pria itu seperti penguasa dunia, berdiri di depan pria itu, dia seperti tahi lalat. Ini adalah kekuatan tertinggi, di alam semesta ini, itu disebut Kaisar Agung, di alam semesta mereka, itu juga merupakan puncaknya. Zhao Yun Junior, temui Kaisar Dunia Bawah. Setelah beberapa saat tercengang, Zhao Yun sibuk panik dan melangkah maju, melengkungkan tangannya dan membungkuk untuk memberi hormat. Keretakan di alam semesta akan segera muncul, kamu bisa kembali sekarang. Kaisar Dunia Bawah berdiri, tidak berbalik, hanya kata-katanya yang tidak jelas. Dengan satu kata, Zhao Yun sangat bersemangat sehingga dia sudah dipenuhi dengan air mata. Setelah menunggu sekian lama di negeri asing, akhirnya dia akan menunggu. Dia, yang sangat mirip dengan Ye Shen, juga memiliki cerita masa lalu untuk diceritakan, dan ada orang-orang yang dia pegang di tanah airnya. Urus akibatnya, dan di lain hari, aku akan memanggilmu. Kata-kata Kaisar Dunia Bawah terus berlanjut, bertahan lama di antara langit dan bumi. Terima kasih banyak, senior. Zhao Yun membungkuk lagi, kata-katanya bergetar, menyeka air matanya saat dia berjalan pergi, benar-benar menangis. Di belakangnya, Kaisar Dunia Bawah berbalik, mata Kaisar berubah-ubah nyaman. Pemuda itu, meskipun bukan dari alam semesta ini, benar-benar menakjubkan, bahkan murid yang dia ajarkan, telah kalah. Sayangnya, orang yang begitu hebat harus kembali. Kekuatan alam semesta ini tidak seimbang dan dia tidak dapat diizinkan untuk tinggal di sini lebih lama lagi. Melihat para pangeran surgawi di akhir zaman seperti melihat dirinya sendiri di masa lalu. Dao Kaisar diperebutkan, dan dia bernyanyi sampai ke tahta Kaisar tertinggi. Tahun-tahun yang tak ada habisnya telah berlalu, dan mereka yang bersaing dengannya telah lama menjadi debu sejarah, terkubur di seberang Sungai Bintang. Dunia memang tak terkalahkan, tapi dunia juga diam. Di taman kecil itu, masih ada keheningan dan tidak ada suara. Di dalam kamar, Chu Ling tidur nyenyak, tenang dan indah, dan terkadang dia tidur dan berbicara, tetapi yang paling sering dia bicarakan adalah Ye Shen. Dia bukan satu-satunya yang ada di tempat tidur, tapi juga Ye Shen.
Postur tidurnya tidak begitu harmonis, dia berbaring telentang, dan salah satu kakinya menempel di tubuh Culing. Embusan angin membangunkan Culinger, dan ketika dia melihat gambar ini, dia membeku, orang ini, kapan dia naik ke tempat tidur. Goyangan sesaat, dia bereaksi, duduk dengan keras, satu tangan memegang Ye Sen, langsung terlempar dari tempat tidur. Ye Sen dijatuhkan dengan cukup ringan, keseluruhan kata besar, menempel di tanah, sebutan ini terbangun, dengan ganas menggosok kepalanya dengan melon. Kamu kutu kupret, pipi Culing merah, matanya menyala dengan percikan api, marah, bantal terlempar. Hentikan, tidak ada yang dilakukan. Ye Sen mengambil bantal itu, dan bahkan lupa mengendusnya setelah selesai, hanya dengan tatapan menyebalkan. Segera, dia keluar lagi, dikirim dengan tendangan. Manusia Culing menutupi pipinya, yang benar-benar bagus dan lucu. Pertama kali dia berbagi tempat tidur dengan seorang pria, itu adalah pemandangan yang sangat memalukan, dia bahkan tidak tahu kapan Ye Sen masuk. Namun, pakaiannya masih rata, dan Ye Sen tidak melakukan apa-apa, tetapi dia agak murahan, tetapi dia masih memiliki kesopanan. Setelah marah, dia merasakan sedikit penyesalan, bertanya-tanya bagaimana penampilan seseorang jika dia mengetahuinya. Ayo pergi, ayo cari makanan dan masak. Di luar ruangan, Ye Sen masih hidup dan sehat, setelah ditendang oleh orang suci, tetapi tidak ada yang terjadi. Culinger keluar dan menatap pria Ye Sen dengan tatapan tajam, tapi dia masih secantik biasanya bahkan dalam tatapan marah. Ye Sen terdiam, berhenti dan berkata, apa yang ingin kamu makan? Kata-kata itu menghangatkan hati, api Culinger setengah menyebar dan dia membiarkan Ye Sen menariknya, tetapi semakin dia menatapnya, semakin dia tidak bisa memahaminya. Bukankah aku terlahir cantik? Anda tidur dengan saya sepanjang malam tanpa melepas pakaian Anda, dan Anda bahkan tidak memikirkan hal lain. Haruskah aku mengatakan kau layak, atau kau sudah siap? Ketika mereka memasuki jalanan kota hantu lagi, mereka menarik perhatian semua pihak. Keduanya jatuh cinta dengan Ye Sen, dan tadi malam mereka sangat gagah, dan rasa para dewa di jembatan Naihe sangat luar biasa. Ada juga banyak wanita yang terobsesi dengannya, dan mereka tidak akan keberatan jika mereka tidur dengan dewa kuno. Ketika mereka berhenti mencari, ada lebih banyak pembicaraan di jalan tentang Qin Mengyao, Jenderal dunia bawah di bawah Raja Cujian, yang pergi ke tempat pembakaran tadi malam. Ceritanya adalah bahwa Qin Mengyao, Jenderal dunia bawah Raja Sungai Chu, telah pergi ke tempat pelacuran tadi malam. Ketika dia mendengar ini, Ye Sen tidak ada hubungannya dengan itu, dialah yang melakukannya. Tapi ekspresi Culing aneh, apakah saya melakukan sesuatu yang salah? Dan hal baru ini, Qin Mengyao suka melakukan semua ini. Apa yang kamu pikirkan? Tawar-menawar. Saat dia linglung di sini, Ye Sen menarik-narik sudut mantelnya, hanya untuk menemukan bahwa Ye Sen telah memilih bahan-bahannya dan menunggunya untuk memotong harga, dengan pembagian kerja yang jelas di antara pasangan itu. Tapi kemudian gadis itu mengeluarkan batuk pelan, siap untuk bersenang-senang. Hanya saja, sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, penjaga toko tertawa, diskon 30%, bagaimana perasaan Kiao Sen dengan harga itu? Cukup bagus. Culing benar-benar senang menjadi begitu gembira. Cukup bagus. Ye Sen mulai mengisi bahan makanan, sangat sadar diri. Sebelum pergi, dia lupa meninggalkan pesan, kembalilah lain kali. Kalimat ini, untuk bos yang sangat malu, jangan terlalu banyak, kita akan kehilangan uang, kalian berdua status ini, dan tidak kekurangan uang. Memang, mereka tidak kekurangan uang, yang mereka inginkan adalah perasaan itu, sangat hangat, kehidupan biasa, arti sebenarnya dari biasa. Toko demi toko berjalan-jalan, benar-benar pasangan muda, bergandengan tangan, membawa sekeranjang sayuran, dengan penuh gaya. Juga benar bahwa kemana Anda pergi, kemana Anda memotong harga, kemana Anda memberi wajah. Hal yang paling menarik perhatian adalah keranjang sayuran yang dibawa Culing, satu mentimun, sangat hijau, lurus, papan dan utuh. Mentimun itu begitu hijau, lurus dan rapi sehingga siapapun yang melihatnya akan mengelus-elus jenggotnya dengan penuh makna.
Apakah Anda yakin itu untuk makanan dan bukan untuk digunakan? Di gunung batas dunia bawah, Kaisar Dunia Bawah dan Kaisar Sunyi berdiri berdampingan, memandang dalam keheningan. Kedua makhluk tertinggi itu menatap serempak ke kota hantu, atau lebih tepatnya, ke Ye Sen dan Chuling, dengan tenang melihat mereka membeli makanan dan berbelanja. Mata para makhluk tertinggi juga memiliki saat-saat ketika mereka kesurupan, telah mencintai orang-orang, dan merindukan hal-hal biasa, bahkan jika mereka harus menukarnya dengan supremasi. Hanya ketika Anda benar-benar berdiri di puncaklah yang biasa itu benar, dan hati awal yang paling berharga, seiring berjalannya waktu, berubah menjadi perubahan kuno. Waktu hampir habis, apakah Anda yakin ingin menunggu? Kaisar Dunia Bawah berkata. Jarang sekali menjadi biasa, berikan waktu untuk dua kekasih yang pahit ini. Ini mungkin akan menjadi kenangan terakhir mereka berdua, kenangan terakhir mereka. Sarapan yang tetap nyaman dan tanpa gangguan. Kemampuan memasak Ye Sen masih bagus, Chuling makan dengan manis dan dia melihat dan tersenyum. Ini adalah hal biasa-biasa saja yang dia inginkan. Sayangnya, orang-orang berada di dunia yang kacau, mereka tidak dapat menahan diri. Misi di pundak mereka, maka ditakdirkan untuk menjadi kemewahan, terlalu banyak ketidakberdayaan. Setelah melihat terlalu banyak darah dan tulang, dia lelah dan letih dengan kekacauan dunia, yang telah mengaburkan hati aslinya dan menyembunyikan keaslian awalnya. Makanlah. Ketika dia merenung, Chuling sudah meletakkan mangkuk dan sumpitnya dan meregangkan tubuh dengan ganas, senang rasanya bisa makan. Bagaimana kalau jalan-jalan? Ye Sen tersenyum pada Chuling. Jalan-jalan, Chuling tersenyum manis, dan dengan itu, dia bangkit dan berinisiatif mengulurkan tangannya untuk pertama kalinya, dan tangannya terasa hangat. Keduanya berjalan melewati jalan-jalan yang sibuk dan keluar dari kota hantu. Pertama, mereka pergi ke gunung bawah tanah batas, tapi gagal bertemu dengan Kaisar Desolate. Ye Sen berpikir lebih baik, karena dia memiliki rencana sendiri untuk tidak menemuinya, jadi dia akan menemuinya jika sudah waktunya. Setelah meninggalkan Gunung Boundary Underworld, mereka berdua melakukan perjalanan melintasi langit, menyebar ke langit yang tak terbatas. Ada banyak pemandangan di dunia bawah, dan kota hantu itu hanyalah puncak gunung es. Suasana di dunia bawah, meskipun menyedihkan, memiliki cita rasa yang tidak dapat ditiru di dunia bawah, dan seseorang secara bertahap akan terbiasa setelah tinggal di sana untuk waktu yang lama. Betapa indahnya kampung halaman kami di kehidupan sebelumnya. Itu adalah lanskap yang luar biasa dengan pegunungan, air dan hutan. Mereka kemudian seperti pasangan yang serasi, berbicara dan tertawa sepanjang jalan menuju sebuah tempat bernama Dacu, yang menjadi kisah cinta yang sudah lama berlalu. Mereka juga seperti turis, berjalan bergandengan tangan menembus angin dan debu. Mereka melangkahi gunung hantu, berjalan melintasi dataran pucat yang luas, dan juga berhenti di depan sungai yang bergulung-gulung, memandang ke arah Laut Shuro. Ada banyak tempat di mana mereka berdua telah menginjakkan kaki. Dunia bawah sangat luas dan tak terbatas, dan mereka berjalan kemana-mana, tanpa arah, bermain di dunia bawah. Ketika mereka kembali, hari sudah malam. Dia menggendongnya di punggungnya dan berjalan di jalanan, kadang-kadang berlari seperti orang gila dan berbalik di tempat yang sama setelahnya. Jalanan penuh dengan orang-orang, semua melihat dari sudut mulut mereka, dengan ekspresi yang luar biasa. Saya tahu kalian berdua bersama, tetapi Anda tidak perlu memamerkannya sepanjang hari. Apa? Anda ingin menyerang kami semua yang masih lajang. Saya menggendong menantu perempuan saya menghalangi Anda, jika Anda memiliki menantu perempuan, silakan gendong dia. Tidak ada yang menghentikanmu juga. Lembut atau tidak, saat Ye Sen sedih, Chuling bergumam pelan di telinganya, pipinya menunjukkan rona merah lagi. Ye Sen menyeringai, kedua roti kukus itu, mereka begitu tegak, mungkinkah mereka tidak lembut? Itu membuat hatinya tergelitik dan menggelitik. Chuling terkikik, tawanya jernih dan renyah dan menyebar ke seluruh jalan. Ketika mereka kembali ke taman kecil itu, mereka berdua membantu diri mereka sendiri naik ke atap. Ketika mereka melihat ke langit berkabut, langit terlihat redup dan gelap, dan mereka tidak bisa melihat bintang-bintang. Apakah kamu ingin tonton kembang api? Ye Sen tersenyum menyamping. Kembang api. Chuling mengangkat matanya,
ekspresinya sedikit tertegun. Ye Sen tersenyum, menjentikkan jarinya dan menggosoknya dengan lembut. Segera, seikat kembang api naik ke langit dan mekar dengan bangga di langit, seperti bunga dan warna ungu dan merah yang indah, seperti kupu-kupu berwarna-warni yang menari. Dunia bawah menjadi redup, dan satu kembang api tampak sangat indah. Culing mengangkat pipinya, matanya berkabut, tampak terpesona. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangan gioknya dan menyentuh langit pucat, kembang api yang indah, yang terlihat jauh tetapi seolah-olah berada di luar jangkauan. Pada saat ini, hati wanita itu, seperti kembang api, juga bermekaran di langit, bunga yang begitu indah, pertama kali dilihat. Gambar itu begitu membuai, sehingga semua orang di kota hantu itu memiringkan kepala mereka, khususnya para wanita, yang matanya yang indah, tampak berkabut. Kembang api di langit begitu mirip dengan kehidupan seseorang. Tampaknya mulia, tetapi berlalu dalam sekejap, secara luhur mendekati matahari, dan memudar tanpa meninggalkan jejak apapun di dunia. Sungguh romantis. Banyak jenderal tua abad pertengahan, menyelipkan tangan mereka, sepertinya bisa melihat Ye Sen dan yang lainnya di atap dari jarak jauh. Sudah kubilang, jenderal dunia bawah kuno memiliki banyak trik di lengan bajunya. Lihatlah tubuh orang suci manusia, teknik menggoda ini benar-benar brilian. Aneh rasanya menyalakan kembang api di dunia bawah. Apakah itu indah? Di atap, Ye Sen tersenyum hangat. Culing tersenyum manis, pipinya yang benar-benar indah, membungkuk di bahu Ye Sen, dan dengan bodohnya mengarahkan jarinya ke langit yang pucat. Ketegangan sebelumnya telah lenyap, kembang api pertama, yang mekar untuknya, terukir secara permanen dalam ingatan. Tiba-tiba, cahaya abadi muncul, memotong kekosongan yang luas. Cahaya abadi itu, yang berasal dari bidang batas, dikorbankan oleh kaisar kehancuran dan menembus ke dalam alis Culing, membuka segel ingatannya. Tubuh halus Culing bergetar, dan ingatan kunonya kembali. Namanya Culing, Master Puncak-Puncak Gadis Giok, Master Ye Sen, dan dia memiliki seorang saudara perempuan bernama Cusuan, dan mereka berdua mencintai Ye Sen. Itu kembali, semuanya kembali, masa lalu dan masa lalu tanah air, kesedihan dan kegembiraan Chu Agung, menguraikan kenangan abadi. Dia masih hidup, tinggal di dunia bawah, telah menghabiskan 300 tahun di dunia bawah, diajari oleh kaisar, dan menjadi dewa jembatan Neihiao. Semua jenis kenangan, terjalin menjadi sebuah gambar, dengan kegembiraan, kesedihan dan rasa sakit, dari langit dan surga, dan tanah air Gritchu. Semoga saya masih ingin melihatnya. Ye Sen tersenyum, seolah-olah dia tidak menyadari perubahannya, masih melambaikan tangannya dan menyalakan kembang api. Culinger melihat ke samping dan menatap kosong ke sisi wajah Ye Sen, wajah yang sudah tua dan kuyuh, terukir lama di jiwanya. Dalam sekejap, dia menjadi berkaca-kaca, tangannya gemetar saat dia menangkuk wajah Ye Sen, air mata membasahi matanya. Dia tidak percaya bahwa Ye Sen-nya duduk di sampingnya. Ini benar-benar seperti mimpi, lebih ilusi daripada kembang api. Sebelum dia terbangun dari mimpinya, dia berbaring di pelukannya, mengucapkan kata-kata cinta terakhir di dunia manusia, membuat janji untuk memperbarui cintanya di kehidupan berikutnya. Setelah dia terbangun, dia berada di sampingnya, masih Ye Sen yang sama, menyalakan kembang api untuknya dan menunjukkan senyuman hangat. Linger, Ye Sen tertegun, memanggil namanya dengan ragu-ragu, air matanya, masih menyakitkan seperti yang ada dalam ingatannya. Ini aku. Culing menahan isak tangis dan menjatuhkan dirinya ke pelukan Ye Sen. Aku Culing, aku Culinger. Culing tidak bisa berhenti terisak, lengannya memeluknya, seolah-olah dia menggunakan semua kekuatannya untuk mengintegrasikannya ke dalam tubuhnya sebelum dia selesai. Tetesan air mata menodai kemejanya dan mendengarkan detak jantungnya dengan keserakahan yang tak tertandingi. Ye Sen tersenyum dengan air mata berlinang, Culingnya akhirnya kembali. Sudah 300 tahun sebelum dan sesudahnya, sebuah reinkarnasi yang luar biasa. Dia telah menunggu saat ini begitu lama sehingga hatinya telah menjadi tua menunggunya. Angin sepoi-sepoi mengacak-acak rambut mereka, dan cahaya bulan yang redup memancar, memantulkan dua bayangan miring, yang saling berdekatan. Waktu,
tampaknya, membeku pada saat ini, merekam keindahan bumi. Di luar taman, terlalu banyak orang yang terlihat terpana dan menggaruk-garuk kepala. Ada apa? Menonton kembang api sambil menangis. Namun, mereka tidak tahu bahwa kisah Ye Sen dan Chu Ling berlanjut selama 300 tahun di kehidupan lampau dan kehidupan sekarang, berubah selama bertahun-tahun. Saat kembang api mereda, semua hening di seluruh kota hantu. Semua orang, dari Ye Sen, telah mempelajari rahasia menjemput gadis-gadis. Jika Anda tidak bisa mengirim bunga, mari kita nyalakan kembang api. Di neraka yang gelap, kembang api yang indah adalah cara terbaik untuk menyentuh hati seorang wanita. Di atap kamar, Ye Sen dan Chu Ling masih ada di sana, berpegangan erat satu sama lain. Keduanya menolak untuk melepaskan satu sama lain, dan masih ada bekas air mata di sudut mata mereka yang belum mengering. Setelah kematianmu, Dan Cheng menyempurnakan pil keheningan surgawi, yang membantu tubuh suciku menjadi hebat, dan itu juga merupakan kebetulan bahwa aku mengalahkan Kaisar Iblis Surgawi. Ada reinkarnasi di Great Chu, dan mereka yang tewas dalam pertempuran sebagian besar telah ditemukan. Surga dan alam sangatlah besar, jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Saya mencari Cusuan dan hampir mati di jembatan Nayat, dan baru setelah saya mati saya dikenang, dan kali ini saya telah disegel. Iblis surgawi telah menyerang lagi, dan untungnya, 10.000 alam surga bersatu. Saya seharusnya beruntung telah datang ke dunia bawah. Ye Sen mengucapkan satu kata, suaranya serak dan tidak tergesa-gesa, seolah-olah dia sedang menceritakan sebuah cerita, berbicara dengan polos tetapi tersenyum dengan perubahan. Sialan bertahun-tahun, telah menyiksa Ye Senku, sampai penuh dengan luka. Chu Ling berlinang air mata, tersedak isak tangis. Dia berbicara dengan jelas, tapi dia bisa membayangkan bahwa dia telah terlalu banyak menderita dalam perjalanan yang berangin ini, melawan tahun-tahun seperti pedang. Bagaimana Anda bisa melihat pelangi jika Anda tidak melewati badai? Ye Sen tersenyum. Malam semakin larut, dengan hanya segumpal angin mendung yang berhembus lembut. Mungkin terlalu lelah dan letih, kali ini ia malah tertidur, berbaring di pangkuannya, tidur nyenyak dan melamun. Chu Ling tersenyum ringan, dengan kelembutan seorang istri, membelai wajahnya berulang kali, ingin menghapus rasa sakit kesedihannya. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa dia akan mati di alam baka, dia juga tidak akan pernah membayangkan bahwa banyak hal yang akan terjadi setelah kematiannya. Setelah 300 tahun, dia bertemu Ye Sen lagi dan memperbarui hubungan cintanya dengannya di jembatan Naihe. Ye Sen adalah pahlawan dunia, dan namanya akan menjadi legenda, baik di surga maupun di alam baka. Kehangatan membanjiri tubuhnya, dan dia dipenuhi dengan kerinduan akan masa depan. Mereka akan kembali ke surga, mereka akan menikah, dan mereka akan memiliki anak dan cucu. Semuanya, kembali ke 300 tahun yang lalu, kembali ke bekas puncak gadis Giok, di mana dia masih menjadi Chu Ling dan dia masih menjadi Ye Sen. 300 tahun telah berlalu, dan dia merindukan kampung halamannya, kampung halaman kenangannya, rumah takdirnya, membawa ikatan cinta kuno. Dengan senyuman terakhir, dia turun ke atap rumah dan membawa Ye Sen yang tertidur, masih menatapnya dan cekikikan, ke dalam kamar. Tidak dapat menahan diri, dia dengan lembut menundukkan kepalanya dan meletakkan noda bibir merah di dahinya, sebuah ciuman yang sudah lama dia tunggu-tunggu. Chu Ling. Di luar kamar, sebuah panggilan tiba-tiba terdengar. Chu Ling mengendus dan keluar dari kamar, hanya untuk melihat sesosok tubuh berdiri di halaman. Cahaya kemasan, sangat kabur, tidak dapat melihat wajah aslinya. Ini adalah Di Huang, atau lebih tepatnya, itu adalah hantu Di Huang, yang tubuh aslinya masih berada di Gunung Boundary Plain, dan datang untuk melihat Chu Linger dengan cara ini. Aku, Chu Ling, telah bertemu dengan Kaisar. Chu Ling sibuk memberi hormat dengan panik, seolah-olah dia tahu itu adalah Kaisar kehancuran, seolah-olah dia telah melihat fase dharmanya. Dia dengan tulus berterima kasih kepada The Desolation, karena jika bukan karena dia di masa lalu, dia pasti sudah lama memasuki reinkarnasi dan pasti akan merindukan Ye Sen bolak-balik. Ini adalah leluhur yang sebenarnya, yang melawan 5 kaisar sendirian dan menulis mitos. Hubungan cintanya dengan permaisuri Donghua juga merupakan kisah hebat yang masih diceritakan oleh dunia, dari generasi ke generasi. Sepanjang jalan,
dia juga mendengar banyak dari Ye Shen tentang leluhur ini, yang menyempurnakannya untuk menjadi lebih puncak daripada saat dia berada di surga. Entah itu dia atau Ye Shen, Kaisar Desolate adalah seorang dermawan yang hebat. Kaisar Desolation tidak berbicara, tetapi hanya dengan lembut mengangkat tangannya dan mengusap tubuh Chuling. Seketika, segel di perut bagian bawah Chuling terangkat. Chulinger mengerutkan kening dan bisa merasakan ada roh yang hidup di dalam perutnya. Tanpa sadar, dia melihat ke dalam tubuhnya dan menatap perut bagian bawahnya. Melihatnya, dia menutupi mulut gioknya dan terlihat luar biasa. Dia benar-benar melihat ke dalam perutnya dan melihat boneka kecil. Seketika itu juga, dia bingung, ada seorang anak di dalam perutnya, apakah saya hamil? Itu benar-benar seperti yang diharapkan Ye Shen, dia hamil. Dan dia bahkan tidak mengetahuinya, jika bukan karena pembukaan padang gurun kaisar, dia tidak akan mengetahuinya. Jadi, pertanyaannya adalah, anak siapa itu? Dia merasa malu menjadi seorang ibu pada saat ini, dan dia benar-benar tidak tahu siapa itu. Pada saat ini, dia mengerti mengapa dia mengantuk, mengapa Ye Shen tidak mengizinkannya minum, dan mengapa dia berkata bahwa dia hamil. Dalam sekejap, pikirannya terbuka pada fakta bahwa Ye Shen telah mengetahui bahwa dia hamil ketika dia berada di jembatan Nahe dan dapat melihat boneka kecil itu. Bahkan dia tidak tahu itu anak siapa, dan dia bahkan tidak tahu apa-apa. Tidak heran dia menunjukkan sikap acak-acakan hari itu. Akan sulit bagi pria manapun untuk menerima kenyataan bahwa wanita yang dicintainya sedang mengandung anak orang lain. Dia mulai memahami tekanan seperti apa yang dialami Ye Shen. Dia harus bersyukur karena Ye Shen masih mencintainya seperti di kehidupan sebelumnya dan tidak pernah bertanya tentang kehamilannya sejak awal. Tapi dia bingung, dia tidak pernah berhubungan intim dengan seorang pria sejak dia datang ke dunia bawah. Dia masih perawan, jadi bagaimana dia bisa hamil? Memikirkan hal ini, tanpa sadar dia mengangkat kepalanya dan menatap Di Huang dengan ragu-ragu, berharap leluhurnya ini akan memberikan jawaban yang akurat. Setidaknya, untuk memberikan penjelasan kepada Ye Shen, dan yang lebih penting, untuk mencari tahu siapa ayah sebenarnya, seseorang tidak bisa hanya memiliki boneka dalam kekacauan. Kamu sudah hamil ketika kamu datang ke dunia bawah dari surga. Kaisar Desolate menceritakan rahasianya, anakmu, yang juga ikut bersamamu ke dunia bawah, disegel olehku, selama 300 tahun. Chuling tertegun sejenak, dia telah hamil ketika dia berada di surga. Itu benar? Apakah itu surga, atau dunia bawah? Dia hanya tidur dengan Ye Shen, dan anak itu secara alami adalah miliknya. Hal yang memalukan adalah dia berada di surga, dan dia tidak tahu bahwa dia hamil. Setelah 3 atau 5 detik kebingungan, dia bereaksi dengan terkejut. Kejutan dan kegembiraan yang tiba-tiba itu begitu tidak terduga, sehingga membuat orang lengah, dan air mata membasahi sudut matanya saat ia berteriak kegirangan. Jadi, ia akan menjadi seorang ibu dan sang pria, seorang ayah. Hubungan cinta yang akhirnya membuahkan hasil, yang mencakup langit dan neraka, serta reinkarnasi kehidupan lampau dan kehidupan saat ini, selama 300 tahun. Perasaan bahagia yang belum pernah terjadi sebelumnya, membuatnya merasa sangat nyata. Jika bukan karena kesedihan kaisar, dia akan berlari ke kamarnya, membangunkan Ye Shen, dan memberitahunya kabar baik. Ada satu hal yang saya butuh bantuan Anda. Di Desolation menatap Chuling dengan tenang. Aku, Chuling, yang masih senang, tiba-tiba tertegun. Dia tidak bisa membayangkan apa yang bisa dia lakukan untuk membantu di Desolation, karena dia adalah tubuh suci yang hebat, setara dengan Kaisar. Kaisar Desolation terdiam, dan dengan jentikan tangannya, segumpal kesadaran ilahi memasuki lautan ilahi Chuling, dan semua kata yang ingin dia ucapkan ada di dalam gumpalan itu. Chuling membacanya, wajahnya langsung memucat, dan dia mundur selangkah, tubuhnya gemetar, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang mengerikan. Senior, mengapa kamu harus melakukan ini? Chuling menatap maut ke arah di Desolation, matanya yang indah dipenuhi air mata, dia sudah melalui cobaan dan kesengsaraan, dia sudah terluka dengan 1000 lubang, mengapa kamu harus menyiksanya begitu banyak? Dia membutuhkan kesengsaraan ini untuk dapat melangkah melalui 6 jalan reinkarnasi. Kaisar Desolation berkata, di seluruh dunia bawah,
Hanya aku yang telah menembus penghalang itu, dan aku tahu kengeriannya lebih baik daripada orang lain. Tidak, tidak, dia akan runtuh. Culing menggelengkan kepalanya, masih mundur, air mata di matanya, meluncur ke seluruh pipinya. Tapi dia, perlu nirwana di tengah keruntuhan. Kaisar Desolate menghela nafas. Mengapa kau memilihku, Junior? Aku tidak bisa melakukannya. Kamu adalah cintanya, tidak ada yang lain. Tidak ada yang lebih cocok darimu. Kaisar Desolate menghela nafas, meskipun cara ini kejam, cara ini bisa menyelamatkannya dan membantunya, jika tidak, dia tidak akan pernah bisa kembali ke surga. Apa yang dia katakan adalah petualangan terakhir bagi Ye Sen, membutuhkan bantuan Culing, dan hanya bantuannya, tidak ada orang lain yang bisa. Ujian itu, bagi Ye Sen, akan sangat kejam. Dia telah memberi mereka banyak waktu karena dia ingin mereka menjalani kehidupan yang biasa saja, karena jalan di depan akan sangat sulit. Selalu ada kebutuhan untuk memberikan kenangan indah kepada para kekasih yang pahit. Di mata Culinger, air mata panas mengalir deras, memenuhi wajahnya dengan air mata. Niat baik dari satu generasi leluhur, dia mengerti dan tahu dari lubuk hatinya, tidak menyakitinya, mereka membantunya. Pilihan ada di tanganmu, aku tidak akan memaksanya. Kaisar Desolation menghela nafas, dan fase dharmanya berangsur-angsur menjadi ilusi hingga larut dalam ketiadaan. Junior, saya mengerti. Culing menahan isak tangis, air matanya jatuh seperti hujan. Ketika saya kembali ke surga suatu hari nanti, saya akan menjelaskan secara pribadi kepadanya. Di atas 9 surga, ada kata-kata halus dari Kaisar Desolate yang kembali. Di taman, keheningan kembali menyelimuti, dan ratapan hantu-hantu yang kejam menjadi sunyi. Culing berdiri dengan tenang, tidak mengucapkan sepatah kata pun, seperti patung es. Baru setelah tercium bau angin yang suram, tubuhnya yang lembut bergetar, dengan lembut membelai perut bagian bawahnya dan menatapnya dan anak Ye Sen. Ada kegembiraan di tengah keterkejutan, dan rasa sakit di tengah kegembiraan. Para dewa telah memberikan harapan, tetapi disertai dengan penderitaan, membuat orang yang pahit menjadi pahit. Dan dia akan menjadi pisau yang dingin dan tajam di tangan para dewa, yang akan menancap di dadanya, melukainya sampai mati sebelum dia selesai. Ye Sen terbangun dengan kaget, saat itu masih pagi, neraka itu gelap dan bahkan ada seberkas cahaya samar yang menyorot wajahnya. Ketika dia melangkah keluar dari kamarnya, dia melihat keluar dan melihat pemandangan yang hangat. Di depan kompor, Culing berdiri berkibar-kibar, mengikat syal dan memotong sayuran, seperti seorang istri yang berbudi luhur, membuat sarapan untuk suaminya. Angin sepoi-sepoi yang teduh mengacak-acak rambutnya dengan cara yang sangat indah. Gambar itu begitu menyenangkan mata sehingga Ye Sen sedikit terpesona olehnya. Dia tidak ingat sudah berapa lama sejak dia makan masakannya. Dia telah melangkah terlalu jauh dan terlalu jauh, masa lalu menjadi kabur selama bertahun-tahun, dan kehangatan yang buruk dalam ingatannya telah berubah. Segera, Ye Sen menarik napas dalam-dalam, ketika Culinger dibuka segelnya, sudah waktunya baginya untuk kembali ke surga, dan dia penuh dengan kerinduan akan masa depan. Kamu sudah bangun. Culinger melihat ke samping dan tersenyum manis. Saat ini, kamu benar-benar cantik. Ye Sen tersenyum. Cuci tanganmu, saatnya makan. Culing berbisik sambil tersenyum. Sarapannya nyaman, dan Ye Sen seperti hantu kelaparan yang sedang beristirahat, mengambil nasi dan melahapnya, menyapu makanan di atas meja. Culing tersenyum tipis, sedikit dibuat-buat, di matanya, ada sedikit kabut air yang tersisa, betapa dia berharap bisa memasak sarapan untuknya setiap hari. Pada saat itu juga, dia hampir mengatakan bahwa anak yang ada di dalam kandungannya adalah anak Ye Sen, tapi dia menahan diri, menahan keinginan untuk menangis. Kenapa kamu tidak makan? Ye Sen mendongak, tertegun, dan bertanya. Makan. Culing membenamkan kepalanya dan menunduk, menyesap sup ikan pahit. Segera, segumpal angin mendung datang dan seorang pemuda berambut ungu muncul. Dia mengenakan topeng dan wajahnya tidak terlihat, hanya matanya yang sedalam langit berbintang, meliputi langit dan bumi, luas dan tak terbatas. Ye Sen melihat ke samping dan mengamati matanya ke atas dan ke bawah, tetapi dia tidak dapat mematahkan garis keturunannya, dia juga tidak dapat melihat tingkat kultivasinya,
hanya saja dia misterius dan menakutkan. Permisi, pemuda berambut ungu itu berbicara, kata-katanya polos, dan matanya yang tidak berair tidak memiliki riak sedikit pun. Kamu, yang mana? Ye Sen bertanya, meletakkan mangkuk dan sumpitnya. Nama saya, Yao Sun. Pemuda berambut ungu itu menggonggong pelan. Yao Sun. Ye Sen mengangkat alisnya dan berpikir sekitar 1 atau 2 detik, sangat yakin bahwa dia belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Dunia bawah benar-benar harimau yang berjongkok menyembunyikan naga, eksistensi lain yang menakutkan. Aku ingin tahu untuk apa temanmu datang ke sini, kata Ye Sen. Untuk menjemput istriku, Yao Sun berkata dan melihat ke arah Culing. Istri, Ye Sen mengerutkan kening dan menatap Culinger juga, jelas bahwa istri yang dibicarakan Yao Sun adalah dia. Sekilas, Culing bangkit, tetapi tidak berani menatap matanya, dengan lembut menggigit-gigit cangkangnya. Ye Sen, maafkan aku. Kenapa minta maaf? Mata Ye Sen tidak berkedip. Aku sedang mengandung anaknya. Culing menunduk. Kalau begitu aku akan menyerangnya. Ye Sen tersenyum dengan kehangatan. Maaf, dalam hidup ini, aku lebih mencintainya. Culing berbisik, meraih lengan Yao Sun, berbalik dan keluar dari taman. Kata-kata hantu. Ye Sen mengambil langkah menyeberang, seperti hantu, menghalangi jalan keduanya, mengeluarkan aura pembunuh yang mengamuk. Tidak mencintaimu lagi, percaya atau tidak, kata Culing. Apakah dia memaksamu? Ye Sen mengabaikan Yao Sun dan hanya menatap Culing, menatap tajam, matanya setajam pedang. Dengan senior di Huang di dalam ruangan, tidak ada seorang pun di dunia bawah yang berani memaksa kita. Karena itu masalahnya, biarkan dia menghilang. Mata Ye Sen berwarna merah darah, auranya langsung naik ke puncak. Mesin pembunuhnya sangat marah dan diam, dingin sampai ke tulang, bahkan menyebabkan langit dan bumi membeku. Hubungan cinta sebelumnya sudah berakhir, selamat tinggal, kenapa repot-repot? Nada bicara Culing menjadi dingin dan acuh tak acuh saat dia mengambil langkah untuk memblokir di depan Yao Sun. Saat kata-kata itu jatuh, di tangannya, pedang abadi termanifestasi, berdentang dan bergerak, sedikit terangkat, bilahnya mengarah lurus ke Ye Sen. Tubuh Ye Sen bergetar, dan matanya, dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dipenuhi air mata, mengaburkan penglihatannya. Dalam kehidupan masa lalunya dan kehidupannya saat ini adalah pertama kalinya dia mengarahkan pedangnya ke arahnya, dan meskipun dia belum menikamnya, hatinya sudah seperti pisau. Matanya, tanpa ampun dan dingin, juga seperti pedang di tangannya, berkedip-kedip dengan cahaya dingin, yang menyerang, dingin dan tak tertandingi. Culing, kamu ingin menyerangku. Kata-kata Ye Sen tercekat dan serak, aura puncaknya, dengan pedangnya, hilang. Aku adalah istri Yao Sun, dia adalah ayah dari anakku, jika kamu menyerangnya, aku akan menyerangmu. Kata-kata Culing terasa dingin. Aku tidak percaya. Ye Sen, dengan air mata berlinang, berjalan perlahan, menabrakkan dirinya ke bilah pedangnya dan menusuk dadanya. 1 inci, 2 inci, 3 inci, langkahnya tidak berkurang. Dengan setiap langkah maju, pedang abadi itu menusuk pada satu titik sampai ujungnya, menusuk keluar dari belakangnya, meneteskan darah keemasan yang cerah. Karena kau dan aku dipisahkan oleh pedang, maka aku akan mendekat. Baru setelah ujung pedang itu dia duduk, darah mengalir dari sudut mulutnya, menatap Culing, matanya penuh air mata, dan darah mengalir deras. Bahkan jika Anda bisa menghentikan orang saya, Anda tidak bisa menghentikan hati saya. Kata-kata Culing acuh tak acuh, menatap mata Ye Sen tidak tanpa ampun. Bahkan jika kamu tidak memiliki hati, kamu tetaplah Ye Sen. Ye Sen mengangkat tangannya yang berlumuran darah dan perlahan menyentuh pipi Culing. Apa gunanya menginginkan boneka? Culing berteriak dengan dingin dan dengan ganas mencabut pedang abadinya, bergerak tanpa ragu-ragu sedikitpun. Darah muncrat keluar, mengejutkan mata, dan Ye Sen menginjak mundur, terhuyung-huyung sedikit, setengah berlutut di tanah, memuntahkan seteguk darah segar dengan marah. Kekuatan pedang Kaisar Semu, betapa kuatnya itu, menyerang keheningan.
Tanpa sepatah kata pun, Chuling menggandeng lengan Yao Sun dan berjalan selangkah demi selangkah keluar dari taman kecil itu. Dari awal hingga akhir, dia bahkan tidak menoleh ke arah Ye Shen. Di belakangnya, Ye Shen seperti patung yang diukir di batu, membiarkan angin mendatangkan malapetaka padanya, tidak menggerakkan otot, hanya darah dan air mata yang mengalir dan memercik ke seluruh tubuhnya yang suci. Rambut hitamnya yang berantakan menutupi setengah dari wajahnya, dan dengan daun-daun yang berguguran, gumpalan-gumpalan itu berubah menjadi putih salju, ternoda oleh perubahan angin dan debu. Rasa sakitnya lebih kejam daripada penyiksaan, dan pikirannya kacau, hampir runtuh, ingin melahapnya sebelum semuanya berakhir. Di luar taman, seseorang datang, itu adalah Zhao Yun. Melihat gambar ini, dia sibuk panik dan melangkah maju, mengangkat tangannya dan menempelkan telapak tangannya di bahu Ye Shen. Zhao Yun mengerutkan kening, tidak tahu apa yang telah terjadi. Ye Shen tertawa sedikit liar, seperti orang gila. Di luar kota hantu, wajah Chuling pucat, tubuhnya yang halus tidak bisa menahan gemetar, matanya yang indah tidak lagi dingin, dipenuhi dengan air mata kristal. Ini adalah bantuan yang diminta Kaisar Desolate untuk dilakukannya, membiarkan Ye Shen menyaksikannya dengan matanya sendiri, mendorongnya ke dalam jurang maut, menyakitinya sedalam mungkin. Ya, itu adalah sebuah drama besar, yang dimainkan untuk dilihat oleh Ye Shen, untuk membantunya dalam keruntuhannya, untuk berubah menjadi nirwana sekali lagi. Kejam, memang kejam, rasa sakitnya memilukan. Seperti yang dikatakan Chuling, dia telah melalui cobaan berat dan sudah terluka parah, dan pukulan ini tidak diragukan lagi sangat menghancurkan. Tidak ada yang tahu apakah dia akan mampu memikulnya, apakah dia akan pingsan atau mencapai nirwana. Ini adalah kesengsaraan cinta, lebih menakutkan daripada prajurit Kaisar Dao yang ekstrim. Hatinya, bahkan lebih menyakitkan daripada Ye Shen, jelas-jelas adalah anaknya, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa tentang itu. Tidak hanya dia tidak bisa mengatakan apa-apa tentang itu, tetapi dia harus menggunakannya sebagai pisau tajam dan dengan kejam menancapkannya ke dadanya. Di dalam perutnya, anak mereka menangis, seolah-olah merasakan rasa sakit ayah dan ibunya, dan ketakutan dari hal yang tidak diketahui. Chuling menutup mulut gioknya, berusaha untuk tidak membiarkan dirinya berteriak. Dia tidak perlu menoleh untuk mengetahui bahwa rambut Ye Shen telah memutih, menutupi dadanya dan mengaum kesakitan, seperti hantu yang meratap. Tetua, hapus ingatannya, biarkan dia lupa, dan jangan biarkan dia menderita lagi. Chuling hampir memohon. Kata-kata ini ditujukan kepada Yao Sun, yang disebut Yao Sun, yang merupakan tubuh Dharma Kaisar kehancuran, topeng yang menutupi wajah aslinya. Dia harus mengalaminya sendiri. Ini adalah penderitaan yang pantas dia terima. Jika dia tidak bisa berjalan melalui kesengsaraan cinta ini, dia tidak akan bisa melangkah melalui 6 jalan reinkarnasi. Kaisar Desolation menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Sebagai seorang senior, dia sedikit tidak toleran. Bagaimana saya bisa selesai? Chuling menatap di Desolation dengan penuh harap. Sampai dia, di matanya. Sampai tidak ada lagi Chuling, sampai hatinya. Sampai dia benar-benar melepaskannya, maka dia akan dianggap telah mencapai pahala. Taman kecil, sunyi, dengan hanya beberapa daun yang berguguran bergoyang tertiup angin. Ye Shen telah dibawa kembali ke kamarnya, ditutupi dengan selimut, tidak bergerak, tanpa sepatah kata pun, dan bahkan napasnya pun berhenti. Dia sekuat dia, tapi dia juga hancur, 300 tahun kesulitan. Bahkan Kaisar telah dibantai, tapi dia masih tidak bisa mengatasi penghalang cinta ini. Dia telah melalui begitu banyak cobaan dan kesengsaraan, dan rasa sakit serta kesedihan yang telah menumpuk di sepanjang jalan telah meledak hari ini. Aku berkata, saudaraku, jangan seperti ini, setidaknya katakanlah sesuatu. Pikirkan orang-orang yang Anda cintai, mereka tidak ingin melihat Anda dalam kondisi seperti ini. Kamu masih muda, kamu punya banyak waktu untuk dihabiskan, kamu masih muda, kamu tidak akan bersenang-senang dengan gadis-gadis, kamu tidak akan tidur. Zhao Yun berada di samping tempat tidurnya, menenangkannya dengan kata-kata pahitnya. Dia masih sangat benar dan tidak pergi, kalau Ye Shen tidak bisa berpikir jernih dan melakukan sesuatu yang omong kosong lagi. Misalnya, menemukan tali untuk digantung di lehernya. Berayun. Misalnya,
mengeluarkan esensi tubuh sucinya sendiri, sebagai bola untuk ditendang. Hanya saja, dia mengomel seperti ini, tapi Ye Sen itu bagus, tidak ada reaksi sama sekali, setenang udara. Zhao Yun menggelengkan kepalanya tanpa daya, jika masalah ini, jika diletakkan di tubuhnya, dia juga akan pingsan, karena penghalang cinta kuno ini, yang paling sulit untuk dilewati. Ye Sen, keluar. Di luar ruangan, suara umpatan terdengar. Melalui jendela, dia masih bisa melihat seorang wanita yang menakjubkan, payudaranya naik dan turun dengan keras, matanya yang indah berbinar. Dia, tak perlu dikatakan lagi, adalah Qin Mengyao, sangat bersemangat. Malam itu, dikirim oleh Ye Sen ke tempat hijau. Raja Cujiang sangat marah sehingga dia memberinya hukuman penjara selama 1,5 bulan penuh. Baru pada hari ini para petinggi memerintahkan agar dia dibebaskan. Pertama kali dia datang ke sini, dia tidak akan menjadi Qin Mengyao jika dia tidak membalas dendam untuk hari itu. Saat dia berbicara, gadis itu telah menendang pintu, membawa senjata di tangannya, marah dan panik, pipinya memerah. Set, Zhao Yun melambaikan tangannya, memberi isyarat agar gadis itu tenang. Set, ses. Qin Mengyao melambaikan tangannya dan melepaskan Zhao Yun. Wanita jalang ini, memang tangguh. Dan begitu dia merobek selimutnya, dia mencengkeram kerah Ye Sen dan membeku untuk memberikan tumpangan. Namun, Ye Sen tidak bereaksi, tangannya terkulai. Ekspresinya membisu, matanya kosong, seperti mayat berjalan tanpa jiwa, tanpa sedikit pun esensi. Qin Mengyao tertegun, rambutnya pucat, apakah ini Ye Sen? Ini, baru beberapa hari sejak kami bertemu satu sama lain. Bagaimana dia bisa terlihat seperti ini? Sejak kami bertemu Ye Sen, ini adalah pertama kalinya kami melihatnya begitu acak-acakan, dan dia agak malu melakukannya. Dia tidak bisa membantu tetapi melihat Zhao Yun, berpikir bahwa dia harus tahu alasannya. Turunkan seseorang dan keluarlah untuk berbicara. Zhao Yun berbalik dan keluar. Qin Mengyao akhirnya melepaskan Ye Sen, tidak lupa untuk meletakkan selimut pada orang itu setelahnya, sebelum bergumam dan mengikutinya keluar. Di taman, Zhao Yun telah menemukan kursi batu, membawa kendi berisi anggur, menuangkannya, dan berbicara dengan mulut kering. Apa-apaan ini? Qin Mengyao menyimpan pedangnya, matanya penuh keraguan. Apakah kamu tahu siapa Yao Sun? Zhao Yun bertanya dengan pandangan ke samping. Yao Sun. Mata besar Qin Mengyao berputar dan berkibar saat dia berpikir selama 3-5 detik sebelum menggelengkan kepalanya, tidak pernah mendengarnya. Sungguh menakjubkan bahkan kamu tidak tahu. Zhao Yun mengerutkan kening. Apa hubungannya dengan Yao Sun? Qin Mengyao bingung. Aku pergi untuk menanyakan tentang hal itu, Dewa Jembatan Nahe dibawa pergi oleh seseorang bernama Yao Sun dan, kudengar, sedang mengandung anak Yao Sun. Masih ada hal seperti itu. Mata indah Qin Mengyao membelalak. Jelas, dia sangat terpukul. Zhao Yun menghela nafas. Benar-benar masalah besar. Qin Mengyao berseru, rebut saja, dengan kaisar di belakang panggung, siapa yang berani mengacaukannya. Jika itu sesederhana yang Anda pikirkan, itu akan baik-baik saja. Memang begitulah adanya. Pada hari-hari biasa, dia tidak memiliki seperti itu. Fakta bahwa para dewa jembatan Naiho akan pergi bersama Yao Sun adalah bukti yang cukup bahwa dia tidak lagi mencintai Ye Sen. Itu benar. Qin Mengyao mengusap dagunya. Hanya saja Ye Sen terlalu dalam jatuh cinta, dan semakin dalam cintanya, semakin menyakitkan. Zhao Yun menggelengkan kepalanya tanpa daya dan menghela nafas. Tidak, kita harus membantunya, kata Qin Mengyao. Semuanya masih tergantung padanya, jika dia bisa melewatinya, dia akan berada di nirwana, tapi jika dia tidak bisa, dia akan menjadi penghalang karma dan hidup dalam kekacauan. Itu tidak mungkin. Qin Mengyao tertawa terbahak-bahak, mengedipkan matanya yang indah, lalu mengguncang tubuhnya dan berubah menjadi penampilan culing. Itu benar-benar sama, apakah itu temperamennya, matanya, atau senyumnya, semuanya identik. Zhao Yun merengut, mengatakan bahwa penyamaran Qin Mengyao begitu sempurna sehingga bahkan dia tidak dapat dengan mudah mengenalinya jika dia tidak melihat lebih dekat. Kemudian, tujuan Qin Mengyao jelas, jika dia bisa melihat wajah culing, Ye Sen akan baik-baik saja.
Seperti suka, tapi agak menggantung. Zhao Yun menggelengkan kepalanya. Qin Mengyao berceloteh, tidak terkesan, dan berbalik untuk masuk ke dalam rumah. Tapi dia mendengar batuk ringan dan duduk di tepi tempat tidur, alisnya terangkat. Ye Shen, bercanda denganmu, jangan anggap serius. Ye Shen tidak menanggapi, dia tidak bergerak, dia tampak seperti patung, tanpa jiwa, hanya batu yang dingin. Jangan terlalu pelit. Ayo, ikut aku untuk membeli bahan makanan. Seseorang menggertakku, jangan bangun dulu, bantu aku memukulinya. Jika kamu pura-pura tidur lagi, aku akan memukuli seseorang, cepatlah. Qin Mengyao mengucapkan satu kata demi satu kata tanpa henti, tidak menyombongkan diri. Gadis ini, duduk di sana dan menyemprot selama lebih dari setengah jam. Tetapi orang yang baik Ye Shen, ditutupi dengan selimut, dari awal hingga akhir, tidak bergerak sedikit pun, apalagi memberinya balasan. Oke, saya yakin. Wajah Qin Mengyao penuh dengan rasa malu, menggosok alisnya dengan keras saat dia berjalan menuju keluar ruangan, kembali dengan kekalahan. Bukankah itu membuat frustasi? Zhao Yun tidak bisa menahan senyum. Sama seperti kepala elem, tidak mendengarkan apapun yang Anda katakan, tidak menjawab apapun yang Anda tanyakan, atau apakah penyamaran yang saya miliki, saya tidak berpura-pura. Menyamar di hadapan Dewa Jembatan Naif, kamu bisa menipunya. Untuk mengenali seseorang tidak bergantung pada mata, tetapi pada hati. Tidak ada yang salah dengan itu. Qin Mengyao duduk, marah. Untuk melepaskan bel, kita masih harus mengikat bel, pergi dan temukan Dewa Nai Hao Kiao itu. Itu adalah cara yang benar, demi cinta lama, dia harus membantu. Masalahnya adalah, bahkan tidak tahu siapa Yao Sun itu, di mana menemukannya. Agak lupa tentang itu. Zhao Yun mengusap alisnya, bahkan Qin Mengyao tidak tahu, Tuhan tahu dewa mana Yao Sun itu. Mereka berdua tercabik-cabik, keduanya memegang dagu mereka, masing-masing mencoba mencari tahu apa yang harus dilakukan. Di dalam kamar, Ye Shen masih sama, tertidur lelap. Dia tidak bergerak atau mengucapkan sepatah kata pun, seperti orang mati yang hidup. Dalam 3 hari terakhir, Zhao Yun dan Qin Mengyao telah mencari jutaan mil, tetapi mereka tidak menemukan siapapun yang bernama Yao Sun. Baru pada malam keempat, mereka melihat seseorang berjalan ke taman kecil itu. Itu adalah seorang wanita, orang suci, seorang jenderal dari dunia bawah, tidak terlalu tinggi, tapi tetap cantik, tubuhnya terjalin dengan kabut ilahi. Kamu yang mana? Qin Mengyao melirik wanita itu. Tuanku, mengutus hamba sahaya saya untuk datang dan mengantarkan sesuatu. Wanita itu membisikkan senyuman dan memberikan sebuah undangan merah. Zhao Yun dan Qin Mengyao saling melirik dan tanpa sadar menerimanya. Hanya ketika mereka membukanya dan melihatnya, mereka baru menyadari bahwa itu adalah undangan pernikahan, dan untuk orang yang akan menikah, tidak lain adalah Chuling dan Yao Sun, yang akan melangsungkan upacara pernikahan. Mungkinkah itu lebih menyebalkan? Qin Mengyao dengan santai membuangnya. Pria Ye Shen, tidak bisa menjaga dirinya sendiri, dan masih menambah bahan bakar ke dalam api, ingin menyakitinya sampai mati sebelum Anda selesai. Wanita itu tersenyum, tidak berbicara, berbalik dan menghilang, hanya pelari, undangan telah disampaikan, cintai apa yang Anda inginkan. Menggertak terlalu banyak, Qin Mengyao ingin merokok di tempat. Pergi atau tidak pergi, semuanya terserah dia. Zhao Yun mengambil undangan itu, membersihkan debu yang menempel, dan mengangkat kakinya untuk memasuki ruangan. Di tempat tidur, Ye Shen masih seperti biasanya, tidur di bawah selimut. Zhao Yun meletakkan undangan itu di atas meja, dalam 3 hari, Dewa Jembatan Naihe dan Yao Sun akan menikah, dan Anda diundang ke upacara tersebut. Ye Shen tidak berbicara, tetapi Zhao Yun dengan jelas melihat bahwa selimutnya bergerak sedikit, jelas bahwa dia terstimulasi oleh undangan itu. Memang benar apa yang dia katakan, akar masalahnya ada di Chuling, tapi segala sesuatu tentangnya bisa menyentuh Ye Shen, tidak lebih dari sekedar kata cinta. Zhao Yun menghela nafas dan berbalik untuk pergi, dengan kata-kata yang tidak jelas kembali. Seseorang dalam kultivasi harus tidak takut pada jalan di depan, bahkan jika Anda tidak bisa melepaskannya. Jangan lari, garis keturunan tubuh suci telah menulis mitos abadi, kemuliaan yang ditetapkan oleh leluhur Anda tidak dapat mempermalukannya.
Apa, Dewa Jembatan Naihu akan menikah dan mempelai prianya adalah Yao Sun? Bukan Jenderal Dunia Bawah kuno. Bagaimana mungkin Yao Sun, siapa pria itu? Di pagi hari, sebelum teriakan kios-kios dimulai, ada banyak obrolan dan diskusi, membuat jalan-jalan di kota hantu menjadi sangat ramai. Tidak heran kita belum melihat Ye Sen dan Naihe Kiaosen dalam beberapa hari terakhir. Perasaan menantu perempuannya diculik, itu benar-benar baru. Jalan-jalan dan gang-gang, kios-kios di tanah dan restoran-restoran sekarang semuanya bergosip. Di jalan, Zhao Yun dan Qin Mengyao berjalan, keduanya menggelengkan kepala. Jelas bahwa Ye Sen bukan satu-satunya yang telah menerima undangan untuk upacara pernikahan, yang menyebabkan kehebohan di Hellmouth. Satu-satunya hal yang harus disalahkan adalah pembalikan besar antara sebelum dan sesudah lengah. Jenderal Dunia Bawah kuno dari kehancuran manusia dan Dewa Jembatan Naihe telah lama menjadi pasangan yang diterima di dunia bawah, tetapi siapa sangka Yao Sun yang lain akan muncul. Lucunya, kebanyakan orang tidak tahu siapa Yao Sun. Ketika Zhao Yun dan Qin Mengyao kembali ke taman kecil itu, ada 9 sosok lagi di taman itu, yang tidak lain adalah 9 jenderal dunia bawah di bawah tahta Raja Qin Guang. Sepertinya mereka juga telah mendengar tentang pernikahan Yao Sun dengan Dewa Jembatan Naihe, dan masing-masing menggaruk-garuk kepala mereka dengan bingung. Beberapa saat yang lalu, mereka telah bekerja sama untuk datang dan memata-matai mereka. Baru beberapa hari, seluruh plot ini benar-benar mengejutkan. Dewa Jembatan Naihe telah tiada, tapi Ye Sen bukanlah manusia, tapi bukan hantu. Setelah memeriksa gulungan aula pertama, saya bahkan tidak dapat menemukan yang disebut Yao Sun. Meditasi Lei akan menghela nafas, terlalu misterius. Untuk dapat membuat Dewa Jembatan Naiho menjatuhkan Ye Sen, seseorang dapat mengetahui dengan bokongnya bahwa asal mula yang disebut Yao Sun pasti setinggi langit. Jika Anda ingin saya mengatakannya, berikan saja Ye Sen beberapa makanan khas aula pertama kami, itu pasti akan berhasil. Jenderal Dunia Bawah Yin mengeluarkan teriakan penuh arti. Dengan kata-kata itu, Jenderal Dunia Bawah Yin keluar, dan bersama dengannya, ada 8 Jenderal Dunia Bawah lainnya yang telah dikirim oleh Zhao Yun. Dia harus mengusir mereka, jika tidak dengan kekesalan dari 9 orang ini. Jika mereka tidak berhati-hati, mereka akan benar-benar berani memberi makan Ye Sen makanan khas aula pertama. Di luar taman, seorang pria lain datang, mengenakan baju besi, dengan senjata yang bermartabat, mata seperti bintang dan rambut panjang seperti air terjun, benar-benar seorang manusia. Ini adalah Hei Jie, murid Kaisar Hades, yang baru saja keluar dari pencerahan. Dia ingin mencari Zhao Yun untuk pertempuran lain, dan untuk melawan Ye Sen juga, tapi dia tidak menyangka akan mendengar yang lebih menarik. Murid Kaisar Dunia Bawah harus tahu siapa Yao Sun itu. Zhao Yun mengambil kendi anggur dan mengisi cangkir untuk Hei Jue. Saya mengecewakan Anda, tidak pernah mendengarnya. Hei Jie tersenyum dan menggelengkan kepalanya saat dia berbicara, samar-samar melirik ke samping ke arah ruangan. Melalui dinding kamar, dia bisa melihat ke arah Ye Sen, yang tertutup selimut. Dia adalah murid Kaisar Dunia Bawah, dan telah menerima ajaran sejati Kaisar, dan tidak pernah dikalahkan di dunia bawah, di antara generasi muda. Tapi sejak setengah tahun yang lalu, semua ini, tampaknya, telah berubah, dan setan telah muncul entah dari mana, bukan hanya 1, tapi 2. Legenda tubuh suci kuno yang sunyi, tak terkalahkan pada tingkat yang sama, bukanlah fiksi. Satu orang melumpuhkan 9 hierarki, bahkan jika dia selamat, akan sulit untuk melakukannya. Dengan ini saja, dia sudah kalah dari Ye Sen. Mengapa dia pernah berpikir bahwa satu kekalahan akan diikuti oleh yang lain, dari Zhao Yun? Baru pada saat itulah dia benar-benar memahami peringatan Kaisar Hades di masa lalu. Ada harimau dan naga tersembunyi di dunia bawah, ada orang di luar orang dan gunung di luar gunung. Jadi bagaimana jika murid Kaisar, ketika dia harus dikalahkan, dia akan dikalahkan sama saja. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menertawakan dirinya sendiri saat memikirkan hal ini, dan hanya menyesap anggurnya. Dia telah dikalahkan lagi dan lagi. Dia jauh dari masa muda Kaisar. Bukan karena dia telah mempermalukan prestise tuannya,
Tetapi karena era ini begitu luar biasa, saat iblis merajalela dan tidak dapat dituruti. Dengan sepanci anggur di perutnya, dia pergi. Dengan kondisi kekacauan Ye Sen saat ini, dia bahkan tidak repot-repot bergerak, apalagi bertarung. Zhao Yun bahkan tidak terlalu ingin bertarung, dan dia harus memilih waktu untuk melakukannya. Setelah Menjugorje pergi, Zhao Yun dan Qin Mengyao, satu di setiap sisi, memegang dagu mereka di tangan mereka, tidak tahu harus berbuat apa. Dengan cara ini, 3 hari 2 malam berlalu dengan tenang, dan semuanya tenang. Pada hari keempat, ada gerakan di dalam ruangan dan Ye Sen bangun. Dia memiliki rambut putih, mulutnya penuh dengan janggut, wajahnya kuyu dan matanya, yang seharusnya dalam, gelap dan lemah. Zhao Yun masuk, dan ketika dia melihat Ye Sen bangun, dia tidak bisa menahan senyum. Kesediaan Ye Sen untuk bangun adalah bukti bahwa dia bersedia menghadapi kenyataan, kekejaman cinta karena cinta, dan bahwa dia telah mengambil langkah pertama. Apa yang disebut kesedihan dan rasa sakit secara bertahap akan memudar seiring berjalannya waktu. Ini adalah Ye Sen yang dia kenal, satu-satunya dari generasinya yang membuatnya takut dan tidak boleh tetap menjadi jompo. Ye Sen dengan lembut mengambil undangan di atas meja, kata Culing di atasnya sangat menyilaukan, dan itu membuat hatinya sakit samar-samar. Dia akan pergi, dan dia pasti akan pergi, seperti yang dikatakan Zhao Yun, bahkan jika dia tidak bisa melepaskannya, bahkan jika hatinya terluka, dia tidak akan pernah bisa melarikan diri. Setidaknya, sebelum kembali ke surga, dia harus menyelesaikan karma, hubungan cinta kuno, dan mengakhirinya di negeri asing. Kakak berbaik hati untuk membantumu hari ini. Berdandanlah dengan baik. Qin Mengyao melangkah maju dan menekan Ye Sen ke kursinya, menjentikkan sisir kayu ke tangannya dan menyisir rambut putih berantakan Ye Sen untuknya. Pernikahan mantan kekasih, kamu tidak bisa membiarkan orang meremehkanmu. Penampilan yang berantakan dan acak-acakan, mereka yang tahu ada di sana untuk memberikan restu, mereka yang tidak tahu, mengira mereka ada di sana untuk memenangkan simpati. Tubuh yang suci, dia memiliki harga dirinya sendiri, jika dia ingin pergi, dia akan melakukannya dengan cara yang tegak, dan bahkan jika dia harus meletakkannya, dia akan melakukannya secara terbuka. Qin Mengyao berkata saat dia menyisir, gadis manusia itu tidak jahat, kecuali sifatnya, yang agak ganas, tetapi sebaliknya baik-baik saja. Ye Sen tidak mengucapkan sepatah kata pun, diam-diam menatap cermin perunggu di depannya. Sudah berapa tahun berlalu, dan sekali lagi dia melihat dirinya sendiri di cermin. Yang pertama adalah Zhou Tian, yang telah menghapus wajah dan penampilannya, dan yang kedua dalam bentuknya yang sudah mati, hidup di bumi, bahkan tidak dapat melihat ke cermin. Sekarang dia bisa melihatnya, dia tidak menyadari bahwa dia telah menjadi sangat tua. Kemana perginya tahun-tahun terbaik dalam hidup saya? Melihat ke cermin, dia bertanya pada dirinya sendiri, 300 tahun sebelum dan sesudahnya, sebuah siklus besar. Semua di jalan. Dia telah mencari setiap jiwa, tetapi telah kehilangan jiwa yang paling dicintainya. Sudah selesai. Qin Mengyao menyimpan sisir kayu dan bertepuk tangan. Masih puas dengan mahakaryanya, tidak ada hiasan, semuanya biasa saja, tidak ada kehilangan muka, tidak ada kemegahan dan keadaan. Terima kasih banyak. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, Ye Sen berbicara, suaranya serak dan kering, bahkan sedikit senyuman, tidak masuk akal. Jangan berpikir bahwa ucapan terima kasih akan menutupi apa yang terjadi malam itu. Qin Mengyao berseru, saat kami kembali, kami akan menyelesaikan skor. Ye Sen tersenyum tipis dan perlahan berbalik, meninggalkan taman kecil itu. Zhao Yun dan Qin Mengyao tidak mengikuti, meskipun mereka juga ingin pergi dan melihat Yao Sun, tetapi setelah dipikir-pikir, mereka berpikir lebih baik tidak melakukannya. Ini adalah hubungan cinta Ye Sen, jadi dia harus menjalaninya sendiri. Jalan-jalan di kota hantu itu ramai dengan aktivitas dan suara penjajah. Penampilan Ye Sen membuat orang-orang di jalan memandangnya dari samping, dan ketika mereka melihatnya dengan rambut putih, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Benar-benar berantakan. Belum lama ini, dia berlarian di jalan dengan menantu perempuannya. Dia telah menyalahgunakan para lajang tanpa henti. Namun beberapa hari kemudian,
menantu perempuannya pergi, dan dia menjadi sangat acak-acakan. Kamu bilang, apakah Ye Sen menerima undangan dari Dewa Jembatan Naihe dan Yao Sun? Seorang lelaki tua yang membumi mencubit kumisnya. Tidak mungkin, masih bisa begitu marah. Seseorang berkata, itu sulit untuk dikatakan, undangan dikirim, ketika itu dianggap sebagai ritual, semuanya terserah Ye Sen untuk pergi atau tidak, keputusannya terserah dia. Kalau begitu itu cukup mencekik, bisa menyebabkan luka dalam. Jika itu aku harus pergi, dan memimpin kaisar, merebut Dewa Jembatan Naif, sebelum menghancurkan ladangnya. Orang-orang jalanan mengucapkan kalimat demi kalimat, secara diam-diam, tidak berani terlalu terbuka. Orang Ye Sen adalah siapa? Tubuh suci yang bullish, Yan Wang secara pribadi menyegel jenderal dunia bawah, sungguh identitas yang mulia, kekuatan pertempuran yang menakutkan. Menantu perempuan kalah, 80% penuh amarah. Jika Anda menyentuh alisnya, konsekuensinya tidak boleh terlalu baik, orang ini bekerja. Pria itu sangat galak. Ye Sen berjalan seperti angin, naik ke langit palsu dan langsung menuju ke timur. Ini adalah rumah pegunungan, penuh dengan kabut dan embun. Namanya adalah Luo Chuan, sebuah tempat lanskap di dunia bawah, dikelilingi oleh air di semua sisinya, berkabut seperti ilusi, dan samar-samar terlihat sebagai visi yang agung. Saat ini, Luo Chuan sangat hidup, digantung dengan sutra merah dan ditutupi dengan karpet merah, halus dan tak tertandingi, seperti samudra merah. Ya, ini adalah tempat di mana Chuling dan Yao Sun menikah. Di langit, kerumunan orang turun, sebagian besar diundang ke aula pernikahan, tidak ada yang datang dengan tangan kosong, membawa hadiah ucapan selamat. Di gunung, bayangan orang-orang berkumpul, meja batu giok ditempatkan, terhuyung-huyung, dan di setiap meja, buah giok dan anggur ditampilkan. Ada banyak orang yang bertukar basa-basi, dan mereka yang saling mengenal, memilih meja sendiri. Yao Sun ini, dari mana asalnya? Banyak jenderal tua berkumpul di satu meja, duduk dengan tangan terselip, melihat sekeliling ke segala arah. Saya juga ingin tahu. Seseorang menghela nafas, bagaimana seseorang bisa mengundang jenderal dunia bawah surgawi ke tahta ilahi, itu adalah tingkat kekaisaran semu. Wajah ini, sebanding dengan Yan Luo. Terlalu banyak orang yang mengelus jenggot mereka, status Yao Sun itu, betapa mengintimidasi itu. Meskipun ada banyak aktivitas di luar, taman yang berbeda di pegunungan sangat damai. Chuling berdiri di dekat pagar, diam-diam memalingkan wajahnya dari pintu masuk ke rumah pegunungan. Dia berada dalam kondisi pikiran yang paling tersiksa, mengharapkan Ye Sen datang, dia tidak melihatnya selama berhari-hari dan merindukannya. Tetapi pada saat yang sama, dia tidak ingin Ye Sen datang, karena rasa sakit melihat kekasihnya menikah dengan orang lain akan menghancurkan hati. Drama ini benar-benar kejam, karena interpretasinya tentang cinta mati, adalah sebuah bencana, terlalu banyak tetapi, semua adalah rasa sakit kesedihan. Dalam kabut, dia melihat sesosok tubuh, berpakaian sederhana, rambut putih bergoyang, melangkah di tangga batu, selangkah demi selangkah mendaki gunung. Itu adalah Ye Sen, yang datang dengan tenang sampai terengah-engah. Chuling menangis, menutupi mulut gioknya, melalui awan berkabut, dia sepertinya bisa melihat wajah itu, kuyu dan keras, menyebabkan rasa sakit. Dia telah melihat tampilan ini sebelumnya, ketika Cusuan meninggal di masa lalu, seperti ini, seolah-olah dia tidak memiliki jiwa, seperti boneka. Dia tidak bisa membayangkan betapa sakit hatinya ketika Ye Sen datang. Rumah Gunung Luo Chuan menjadi hidup karena kedatangan Ye Sen, dan meskipun dia hanya seorang junior, dia menarik perhatian seluruh kerumunan. Tubuh suci benar-benar datang, apakah dia di sini untuk mencari pelecehan? Beberapa orang menghela nafas dan menyelipkan tangan mereka, sedikit terkejut. Kondisi pikiran seperti itu, sangat tangguh, benar-benar luar biasa. Tidak di sini untuk merusak pemandangan. Seseorang mengusap dagunya, dengan seorang kaisar di belakang panggung, dia bisa melakukan apa saja. Jangan berkata seperti itu sangat mungkin. Banyak orang duduk tegak, mata mereka berbinar-binar, selalu merasa bahwa pertunjukan besar akan segera berlangsung. Tubuh suci adalah manusia, jika dia membuat keributan, dunia akan terbalik.
Selama 6 bulan terakhir, dari gangguan reinkarnasi sebelumnya hingga ditelannya takdir oleh lautan dosa, keributan menjadi semakin besar setiap kali, dan mereka menjadi terbiasa dengan hal itu. Sekarang ada begitu banyak orang di sini, banyak di antaranya adalah jenderal neraka surga, dan jika mereka membuat keributan, itu akan menjadi pemandangan yang harus dilihat. Di tengah-tengah obrolan, Ye Sen lewat dengan tenang, terlihat tenang. Dia pergi ke sudut, menemukan meja yang paling tidak mencolok dan duduk dengan tenang, seperti patung yang diukir di batu, tidak bergerak. Sepasang mata, agak kayu, bahkan berkata, hampa. Dia tidak datang untuk membuat masalah, jika Culing masih memilikinya di dalam hatinya, tidak ada gunanya menghentikan siapapun, yang dia butuhkan hanyalah sepatah kata darinya, apa salahnya mati. Tapi Culing tidak lagi memilikinya di dalam hatinya, jadi apa gunanya mengacaukannya, apa gunanya merampoknya, dia hanyalah boneka tanpa hati. Mungkin tidak ada yang akan percaya bahwa dia datang untuk memberikan restunya, karena cintanya yang dulu sudah berakhir, dan tidak ada gunanya berpegang teguh padanya. Sisa-sisa martabatnya akan hilang jika dia mengacau. Kehadirannya telah menyebabkan banyak kelas kekaisaran semu menampakkan pandangan yang aneh. Orang-orang tua dapat melihat bahwa Ye Sen tidak berpikir untuk membuat masalah, dan jika dia datang ke sini untuk membuat masalah, dia tidak akan setenang itu. Keadaan pikiran dan semangat ini benar-benar membuat mereka berkeringat. Jika itu mereka tidak akan bisa mentolerir ini, dan akan datang dengan sekelompok orang dan menghancurkan tempat itu. Jika bukan saya, maka kami akan berpencar dan membalikkan badan dan menyerang mereka semua. Itu Yao Sun. Saya tidak tahu siapa yang mengatakannya, tetapi itu menyebabkan kerumunan mata berkumpul di depan aula utama. Tapi di depan aula, sesosok tubuh memanifestasikan dirinya, mengenakan pakaian pengantin pria merah, berdiri dengan tenang, dengan rambut ungu yang tergerai tertiup angin. Itu adalah Yao Sun, tubuh Dharma Kaisar, yang tidak mengenakan topeng dan telah menggunakan hukum kaisar untuk menyembunyikan wajah aslinya, jadi bahkan Yan Luo mungkin tidak bisa mengatakannya. Mereka semua mengungkapkan warna yang sangat berarti, memandang Yao Sun dalam keheningan. Pria ini, yang muncul entah dari mana, tidak tahu apa asal-usulnya, telah mencuri menantu perempuan tubuh suci, dan telah mengundang begitu banyak orang kuat. Saya ingin memata-matai dia, tetapi saya terguncang, membuat sekelompok orang tua, juga tidak bisa tidak mengerutkan kening, pria ini, terlalu misterius. Yao Sun terdiam, berdiri dengan tenang, tidak melihat salah satu dari mereka, juga termasuk Ye Sen, dia tidak perlu melihatnya, semuanya sudah dimengerti. Ye Sen juga sama, duduk dengan tenang, tidak ada reaksi, hanya segumpal rambut putih, dengan angin yang menamparkan wajahnya. Pengantin wanita telah tiba. Setelah semua orang duduk, pembawa acara berteriak, dan semua orang bangkit dan melihat ke satu sisi. Culing muncul, mengenakan mahkota dan jubah burung phoenix, dan dengan dukungan 2 orang wanita, berjalan menaiki tangga awan menuju Yao Sun. Seorang wanita di dunia ini benar-benar seorang pengantin yang akan menikah paling cantik. Sekarang dia benar-benar luar biasa, kecantikannya seperti mimpi, segala sesuatu di dunia ini diredupkan olehnya. Orang-orang yang hadir terpesona, dan bahkan sekelompok jenderal dunia bawah tingkat kekaisaran semu yang tak dapat dijelaskan secara tak terduga tergerak, mata tua mereka terpesona. Ye Sen mengangkat matanya dan tidak menggerakkan otot, hanya menatap diam-diam dari jauh. Meskipun jaraknya hanya 1000 kaki, seolah-olah dia berdiri di sisi lain Sungai Bintang, melintasi waktu, lebih jauh dari hidup dan mati. Itulah wanita yang paling dicintainya, mengenakan gaun pengantin, tetapi bukan untuknya, dan wajahnya yang cantik hanya untuk membuat orang lain tersenyum. Langkah teratai Culing bergerak dengan lembut, selangkah demi selangkah, bergoyang lurus ke atas, memaksa kabut berair di matanya, memaksa tubuhnya yang gemetar. Dia tahu bahwa semua orang menatapnya, tetapi hanya sepasang mata, yang paling tulus, bersembunyi di sudut kecil, diam-diam menatapnya. Dia ingin menoleh ke belakang dan melihatnya, tetapi dia tidak bisa. Begitu dia menoleh ke belakang, dia akan memberinya harapan, dan semua kerja kerasnya akan sia-sia. Sungguh menyiksa. Tidak hanya dia tidak bisa melihat, tapi dia juga harus tersenyum.
Wanita itu harus menjadi pusat perhatian, menunjukkan wajahnya yang cantik. Dunia dapat mengetahui bahwa dia bahagia, sehingga dia dapat mengatakan kepadanya bahwa saya adalah istri orang lain dan tidak lagi jatuh cinta dengan Ye Sen. Di sudut, Ye Sen bangkit dan diam-diam berjalan menuruni bukit. Dia menuju ke timur, melangkah ke arah mempelai pria. Dia menuju ke barat, melangkah menunduk ke arah bawah, terbungkus debu bertahun-tahun, diatapi oleh perubahan-perubahan laut, punggung, cemberut dan kesepian. Inilah penghalang cinta, orang-orang yang pernah saling mencintai, kembali bersatu. Sebab dan akibat, cinta dan takdir, dalam keheningan, semakin jauh. Cinta kuno selalu tidak lebih dari sekedar berkembang, seperti kembang api di langit, kehidupan penuh kemegahan yang jatuh dalam kegelapan. Selangkah demi selangkah, ia berjalan sendirian di atas hamparan bumi yang luas. Jiwa-jiwa kesepian yang ia temui di sepanjang jalan memberi jalan kepadanya dan bersembunyi jauh, seolah-olah mereka tidak dapat menanggung kesedihan dan rasa sakitnya. Memandang ke bawah ke langit dan bumi, dia begitu kecil, tanpa ada yang menemaninya, punggungnya cemberut, rambutnya yang putih melambai-lambai. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia berjalan, tetapi dia hanya tahu bahwa upacara pernikahan Luo Chuan telah berakhir, dan mereka yang pergi untuk memberi selamat kepadanya telah pergi. Banyak orang melihatnya secara tidak sengaja saat mereka melangkah ke langit. Aigo, tapi semua orang yang melihatnya menghela nafas haru. Plot macam apa ini? Mereka jelas sangat cocok, tapi mereka berakhir seperti orang asing. Tidak ada yang maju, dan bahkan jika mereka maju, mereka tidak tahu harus berkata apa. Anda ingin istri lain, Anda ingin membawanya ke pusat rehabilitasi remaja. Sebuah restoran untuk menghabiskan uang. Hentikan, Bung Ye Sen. Masih jatuh cinta dengan dewa jembatan naif. Aku tidak tahu berapa lama sebelum aku melihat Ye Sen berhenti di jalurnya. Di depannya ada sebuah gunung besar, tinggi dan megah, diselimuti awan. Itu adalah simbol besar dunia bawah, gunung bawah batas. Di depan gunung, ada sosok cantik yang berdiri dengan sikap berkibar, yang wajahnya tak tertandingi, tidak memakan asap duniawi dan tidak mengaduk-aduk debu dunia fana. Dia adalah, tak perlu dikatakan, Bai Zi, murid Kaisar Kehancuran. Melihat sikapnya, sepertinya dia sudah lama berada di sini, seolah menunggu Ye Sen, ekspresinya acuh tak acuh, matanya yang indah tanpa riak. Tolong repotkan peri untuk melaporkan bahwa Ye Sen ingin bertemu dengan leluhur gurun Kaisar. Kata-kata Ye Sen datar, suaranya masih serak seperti biasa. Kalahkan aku, dan kamu bisa masuk ke gunung. Bai Zi berkata dengan acuh tak acuh. Saat kata-kata itu terucap, aura Bai Zi berubah secara dramatis, rambut panjangnya berubah menjadi merah, dan pola ilahi berwarna ungu terukir di alisnya. Di sisinya, banyak penglihatan yang terjalin, misterius dan kuno. Dia tidak tahu jenis dao apa yang dia latih, tetapi ada suara surgawi dari dao agung bergema. Wanita tertinggi, terselubung dalam cahaya abadi, mewarnai dunia bawah dengan sentuhan kehalusan, seperti gadis mistis dari surga ke-9, suci dan tanpa celah. Mata Ye Sen yang tenang memiliki secercah cahaya, kilatan cahaya. Sebelumnya, dia tidak tahu tentang garis keturunan Bai Zi, tapi kali ini, dia bisa melihatnya dengan jelas. Tubuhnya adalah burung phoenix, dan kemurnian garis keturunannya begitu murni sehingga dia sangat dekat dengan leluhur garis keturunan burung phoenix, Yuan Feng yang terendam. Dia mulai mengerti mengapa Kaisar Desolate menerima Bai Zi sebagai muridnya, kemungkinan besar karena garis keturunannya sangat mirip dengan Yue San. Kaisar wanita dari Tiongkok Timur juga merupakan seekor burung phoenix, sebuah cabang dari phoenix banjir, dan hal ini diketahui oleh semua makhluk langit. Permaisuri air bah tidak melupakan permaisuri Donghua, sehingga yang disebut cinta kepadanya membuatnya menjadi murid di bawahnya. Yang penting adalah dia harus mengalahkan Bai Zi dan menang melawannya sebelum dia bisa bertemu dengan Kaisar. Culing telah menikah dengan seorang pria, dan dia tidak lagi mencintai dunia bawah, dia hanya ingin pulang ke rumah dan menemukan kenyamanan yang hangat. Di sisi lain, Bai Zi sudah melangkah ke langit dan menyerang dengan jari dari kejauhan. Dalam keadaan kesurupan sesaat, Ye Sen menarik pikirannya dan mengangkat kakinya untuk bergerak. Namun, dia masih terlalu lambat,
dan meskipun dia menghindari titik vital, dia tertusuk di bahu, dan semburan darah suci yang cerah mengalir ke langit. Lubang di bahunya masih tersisa dengan cahaya abadi, melarutkan esensinya, dan bahkan dengan kekuatan pemulihannya yang luar biasa, sulit untuk disembuhkan. Postur tubuh Bai Zi seperti hantu, sulit untuk menangkap sosoknya, begitu cepat sehingga dia menjungkir balikkan hukum. Ye Sen memegang teknik rahasia di tangannya, dan dengan kepalan tangan 8 gurun, dia meledak ke langit. Benturan tinju dan telapak tangan menyebabkan potongan-potongan ruang runtuh, guntur dan kilat saling terkait. Sebuah pukulan dilayangkan ke arahnya, dan Bai Zi berdiri di langit palsu, tidak bergerak, seperti Ratu Dunia, menghadap ke dunia dan Ye Sen. Sebaliknya, tulang tinju Ye Sen meledak dan darah berceceran, menetes dan menyengat, dan seutas darah tumpah dari sudut mulutnya. Dua gerakan sebelum dan sesudah, satu menembus bahunya dan yang lainnya meruntuhkan tinju emasnya, keduanya pada level yang sama, dan dia adalah yang diunggulkan. Bai Zi terlihat tenang, mata dingin, ada jejak penghinaan. Ye Sen jauh lebih lemah dari yang dia bayangkan. Murid Kaisar Kehancuran memiliki kesombongannya sendiri, dan menganggap dirinya tak terkalahkan, menatap curiga pada Ye Sen. Angin sepoi-sepoi bertiup, dia turun dari langit, di tangan gioknya, ada mantra rahasia yang berkembang, di belakangnya bahkan ada pemandangan burung phoenix di nirwana. Ye Sen menyembuhkan tinjunya dan menyerang, darah sucinya megah, darah ki emasnya menyala seperti api, dan mantra rahasia yang tidak wajar sering keluar. Pertempuran besar dimulai, sebagai dewa perang sebagai ratu, dari langit kekosongan timur ke kubah surga utara, pemandangan yang luar biasa. Suara gemuruh tak henti-hentinya, dan gunung hantu, satu persatu, menderita, runtuh di bawah gempa susulan pertempuran dan berubah menjadi abu. Dapat dilihat bahwa tubuh suci sunyi kuno, yang selalu kuat dan dominan, telah tertinggal dalam pertempuran melawan kelas yang sama dan ditekan oleh Bai Zi. Dia terus berdarah, gumpalan darah suci mengalir keluar. Dibandingkan dengannya, Bai Zi lebih tenang dan terkumpul. Dia bahkan tidak terluka sedikit pun, dan salah satu teknik abadi dicurahkan di dunia serangan, menyebabkan Ye Sen menderita setiap kali dia menyerang. Kekuatan pertarungannya telah sangat mundur. Anda telah melakukan kesalahan besar padanya, Kaisar Desolate. Di puncak gunung batas dunia bawah, Kaisar dunia bawah memalingkan muka, kata-katanya tertinggal. Kaisar Desolate tidak berbicara, tapi hanya melihat dalam keheningan, matanya tanpa riak sedikitpun. Dia sangat yakin pada Ye Sen, yang bukan keturunan Tionghoa, bahwa dia tidak hanya akan mampu mengalahkan muridnya, tetapi juga akan mampu bertahan dari kesengsaraan cinta ini. Kekuatan tempurnya, memang, telah mundur, tapi hanya untuk sementara. Bai Zi akan menjadi batu asah yang akan mengubah pedang berkaratnya menjadi senjata ilahi yang akan membantunya keluar dari kesengsaraannya. Satu generasi leluhur telah merencanakan baginya untuk melakukan hubungan cinta dan mengirim muridnya untuk mengasahnya. Karena dia percaya pada tubuh suci yang terakhir, dia begitu kejam sehingga menyebabkan penderitaan yang luar biasa. Kejam ya, tetapi mampu menyelamatkannya. Saat keduanya menyaksikan, pertempuran besar di langit palsu semakin meningkat. Saat ini, Ye Sen lebih dari sekedar jatuh, dia benar-benar kewalahan, tubuh sucinya yang kuat, darah dan tulang menetes, mengejutkan mata. Dengan banyaknya pukulan yang dia terima, energinya tertinggal dan dia tidak berada di puncaknya, baik dalam hal kekuatan maupun kuda-kuda, dia selangkah di belakang Bai Zi. Pertarungan antara mereka berdua begitu keras sehingga menarik banyak perhatian. Terlalu banyak orang mengikuti gemuruh dan berlari ke segala arah, gelombang orang yang berdiri di seluruh bumi dan langit, tekanan hitam. Apakah itu? Ye Sen, para penonton, semua tercengang, yang wanita yang berkelahi dengannya. Siapa dia yang benar-benar menekan tubuh suci? Terlalu banyak orang yang kagum dan menatap Bai Zi. Itu murid Kaisar Bai Zi. Seorang jenderal dunia bawah yang sudah tua mengelus jenggotnya, seolah-olah dia telah mengenali Bai Zi dan mengetahui identitasnya. Tidak heran itu sangat menakutkan, bahkan tubuh suci kuno terpencil yang tak terkalahkan dengan peringkat yang sama dipukuli hingga menjadi bubur darah, betapa menakutkannya itu. Secara visual, tidak dalam kondisi puncak.
9 jenderal besar dunia bawah dari aula pertama juga datang, masing-masing menyelipkan tangan mereka dan menghela nafas. Untuk bisa melumpuhkan 9 jenderal Hades sendirian, kekuatan tempur Ye Sen seharusnya tidak selemah ini. Jenderal Lei Hades menggaruk kepalanya yang besar. Sulit untuk berkonsentrasi saat kamu terjebak oleh cinta dan hatimu terikat. Zhao Yun menggelengkan kepalanya tanpa daya, terlihat sangat tulus. Dia sejajar dengan Ye Sen, Bai Zi setara dengan He Jie. Dia bisa mengalahkan He Jie, Ye Sen bisa mengalahkan Bai Zi sejak saat itu. Alasan mengapa dia ditekan adalah karena emosinya, seperti orang yang sakit parah dan bahkan belum sembuh sebelum ditarik ke medan perang. Terus terang, pertempuran ini sudah tidak adil sejak awal. Bai Zi berada di puncaknya, sementara Ye Sen, alih-alih berada di puncaknya, kekuatan pertempurannya sangat berkurang karena perselingkuhannya. Untuk melampiaskan rasa sakit di hatimu, setidaknya temukan seseorang yang lebih lemah. Untuk datang dan memilih seseorang dengan level Bai Zi, bukankah itu mencari pelecehan? Jika pertarungan berlanjut seperti ini, tubuh suci kuno yang sunyi pasti akan kalah. He Jie juga datang dan bisa melihat bahwa Ye Sen dalam keadaan yang sangat buruk. Ye Sen, di rumah Gunung Luochuan, tangan Chu Lingyu terkepal erat, air mata mengalir di wajahnya, seolah-olah dia bisa melihat ke seberang etiril dan melihat Ye Sen. Gumpalan darah suci itu seperti pisau ukir yang tajam, mencabik-cabik jantungnya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesis kesakitan. Dia adalah Ye Sen. Dia adalah tubuh suci yang paling kuat dan sunyi di dunia, Komandan Chu Agung, namun dia ditekan sepanjang jalan. Semua karena dia melukai Ye Sen, pertempuran menjadi sangat sulit. Dan dia, bagaimanapun, hanya bisa melihatnya berdarah lagi dan lagi, dalam pertempuran besar, juga menderita siksaan cinta, tidak bisa melepaskan diri. Kamu, mempermalukan martabat tubuh yang suci. Di tengah-tengah ribuan gumaman, sebuah kata yang jelas dan dingin turun dari atas etiril. Itu adalah Bai Zi, menghadap ke langit, masih seperti Ratu Gaijin. Penampilan Ye Sen hari ini benar-benar mengecewakannya. Ye Sen terhuyung-huyung sedikit dan berdiri tegak, darah kiemasnya bergejolak, terkadang ganas, terkadang tertekan, sangat tidak stabil. Yang terpenting, matanya, meskipun tenang, lemah dan tidak bercahaya. Tubuh sucinya yang sunyi dan sunyi yang mendominasi tercetak dengan alur berwarna darah, dan dengan setiap luka, darah dan tulang terekspos, membuat hati bergetar. Bukannya dia tidak bisa melawan Bai Zi, hanya saja pikirannya penuh dengan culing. Dia tampak kesakitan, matanya kabur dan linglung. Seolah-olah bukan Bai Zi yang dia lawan, tapi culing. Dia adalah Ye Sen. Bagaimana mungkin dia menyerang Culing? Bagaimana mungkin dia menyerang wanita yang paling dia cintai? Serangannya, sejak awal, tidak memiliki kekuatan. Kesengsaraan cinta telah menjadi penghalang iblis, menyehatkan pikirannya sepanjang waktu, tidak dapat mengumpulkan kekuatan, dia bukan tandingan Bai Zi. Kamu tidak pantas mendapatkan rasa hormat dari tuanmu. Bai Zi mengeluarkan teriakan acuh tak acuh saat dia menjentikkan tangan gioknya, menunjuk ke langit dari jauh, dan mengubah teknik segelnya. Segera, lautan makhluk abadi tiba-tiba muncul, mengalir keluar dari langit seperti air terjun perak, seberat gunung, menghancurkan langit yang kosong. Ye Sen tenggelam di tempat dan ingin membebaskan diri, tetapi dia menyadari bahwa lautan abadi itu misterius dan ada formasi abadi yang melarang roh dan lautan dananya. Mengerti, tubuh suci itu dingin. Seseorang menghela nafas. Satu orang telah menyingkirkan 9 aula dunia bawah, tetapi sulit untuk melarikan diri dari penindasan Bai Zi. Tidak, Ye Sen terjebak oleh cinta dan kekuatan tempurnya sangat berkurang. Jika dia berada di puncaknya, apakah menurutmu Bai Zi akan bisa menekannya? Itu benar. Banyak orang mengusap dagu mereka. Bagaimana mereka bisa melawan murid kaisar bahkan tanpa 50% dari kekuatan tempurnya? Tubuh suci yang tak terkalahkan pada level yang sama didasarkan pada kondisi puncak, dan mengalahkan tubuh suci yang setengah cacat benar-benar sebuah kemenangan. Di tengah-tengah emosinya, Void Sky berguncang dengan keras, berdengung dan bergemuruh. Tapi lautan abadi yang telah dikorbankan Bai Zi sedang bergejolak, dengan ombak yang bergolak, seolah-olah ada binatang buas yang mengamuk di dalamnya. Para penonton terkesima,
mata mereka bersinar dengan cahaya yang cemerlang, hanya karena mereka merasakan kekuatan yang mendominasi, menghidupkan kembali, eksklusif untuk tubuh suci. Dengan kata lain, mantan tubuh suci, Ye Sen, telah kembali. Mata semua orang berbinar, tubuh suci telah memulihkan kekuatan pertempuran puncaknya, maka duel ini akan sangat menarik. Ye Sen versus Bai Zi, yang satu adalah tubuh suci kuno yang sunyi, tak terkalahkan pada level yang sama, dan yang lainnya adalah murid kaisar, yang telah menerima ajaran sejati dari makhluk tertinggi sejak kecil. Ini adalah puncak dari duel generasi muda, dan kegembiraannya tidak kalah dengan duel penaklukan antara He Jie dan Zhao Yun. Pertempuran itu benar-benar menakjubkan, dan murid kaisar dunia bawah dikalahkan. Aku hanya tidak tahu apakah kali ini, murid kaisar akan mampu menekan Ye Sen dan mempertahankan nama termasyhur makhluk tertinggi itu. Dengan semua mata tertuju padanya, sepasang tangan emas menyembul keluar dan merobek laut abadi saat Ye Sen melompat keluar seperti naga emas sejati. Saat dia mendarat, langitnya yang pucat menjadi pemandangan, dan ruang angkasa runtuh sedikit demi sedikit. Wujudnya juga berubah, dengan 9 garis ilahi terukir di alisnya, dan rambut putihnya yang panjang, berubah menjadi emas, berkibar tertiup angin. Matanya berbintang, darahnya memuntahkan saripati, tulang-tulangnya yang suci ditutupi dengan tulisan segel dan terjalin dengan kekuatan. Ini adalah keadaan tubuh yang luar biasa, sangat dekat dengan keabadian dan cedera. Luka-luka di tubuh sucinya yang hancur sedang sembuh, darah keemasannya yang bercahaya mengalir ke dalam tubuhnya, dan prana dan darah keemasannya yang lemah menyala seperti api. Jadi, itu menarik. Kata-kata Bai Zi acuh tak acuh. Murid Kaisar Desolate, betapa sombongnya, karena dia tidak akan memanfaatkan Ye Sen, bahkan jika dia harus menang, dia akan menang secara terbuka dan jujur. Sekarang, Ye Sen kembali ke puncak, dan itulah yang dia inginkan. Dia ingin mematahkan mitos tentang tubuh suci kuno yang sunyi, di dunia ini, di bawah perhatian tuannya dan dunia, mitos tak terkalahkan di peringkat yang sama. Dia akan membuktikan kepada Kaisar Desolate bahwa murid yang dia ajarkan benar-benar tak terkalahkan di tingkat yang sama, dan tidak akan pernah mempermalukan prestise gurunya. Dia bergerak, tangan giok kristalnya membanjiri langit dan menutupi langit yang pucat. Sebuah telapak tangan, biasa dan tidak spektakuler, tetapi perpaduan dari banyak hukum abadi yang tidak wajar, terjalin dengan Dao, berkembang dengan sendirinya, dapat digambarkan sebagai memadamkan dunia. Ye Sen tidak mengucapkan sepatah kata pun, tidak ada senjata, hanya kepalan tangan emas, memegang langit dan bumi di tangannya, mengembangkan yin dan yang, menciptakan kekacauan tertinggi. Di antara kepalan tangan dan jari-jarinya, tulisan segel mengalir dan guntur dan kilat mengamuk. Dengan satu kepalan tangan, dia meledak ke atas ke langit, menembus langit kuno. Benturan telapak tangan dan kepalan tangan lainnya, dan langit pucat itu langsung runtuh. Namun, kali ini, Ye Sen yang tetap bergeming, sementara Bai Zi tersandung ke belakang, tangan gioknya berlumuran darah, tubuhnya terhuyung-huyung. Alis Bai Zi sedikit berkerut, puncaknya Ye Sen memang menakutkan. Para penonton tertawa, tetapi juga terkejut, ini adalah Ye Sen, kembali ke puncaknya, memang mendominasi, sebuah pukulan telah memukul mundur Bai Zi. Saat dia berbicara, Ye Sen datang ke langit, matanya kuno dan bebas riak, ekspresinya tenang, dia tidak bersuka cita dan sedih. Dia belum melewati kesengsaraan cinta, tetapi secara paksa menyembunyikan penghalang iblis. Culing adalah Culing, Bai Zi adalah Bai Zi, mereka adalah dua wanita. Bai Zi menyeka darah dari sudut mulutnya dan mengoleskannya di alisnya. Pola ilahi yang terukir di alisnya berubah seketika, dan saat diperbaiki, auranya naik satu tingkat. Tinju Ye Sen datang dan terlepas dari telapak tangannya, dan dia membalikkan tangannya dan mengarahkan satu jari, seperti pelangi panjang di malam yang menakutkan, dan terbang melewati tubuh suci Ye Sen. Setelah pertemuan singkat, tanpa kemenangan atau kekalahan, lengan giok Bai Zi terayun ringan, menunjuk ke arah Ye Sen dari jauh, dan pedang abadi muncul di langit, seperti hujan pedang. Setiap pedangnya adalah perpaduan dari daunnya, menembus langit dan menembak ke arah Ye Sen.
Ye Sen juga melambaikan tangannya, dan 10.000 pedang saling berhadapan, bilah emas, berdentang dan menusuk, pedang demi pedang sombong. Formasi pedang melawan formasi pedang, mengeluarkan percikan api, semuanya tercabik-cabik. Keduanya bergerak bersama, bermandikan hujan pedang, saling menyerang satu sama lain. Bai Zi mencubit jari-jarinya dan menyerang burung Phoenix, bermandikan api dan nirwana. Ini adalah teknik yang abadi, tetapi juga merupakan sebuah penglihatan. Nirwana Phoenix adalah yang paling menakutkan, sudah berada di atas hukum. Ye Sen melambaikan tangannya dan melakukan naga sejati, sebuah fase Chaos Dao Dharma. Pertarungan hebat dilanjutkan, dan keduanya bertarung di ethereal, puncak melawan puncak. Dia seperti seorang ratu, seorang wanita dengan kecantikan yang tak tertandingi, dengan punggungnya menghadap alam semesta abadi yang luas, suci dan tak bernoda, sebuah klan dengan hukum abadi, semuanya adalah warisan yang tidak wajar. Dia seperti dewa perang, seorang pejuang yang perkasa, berdiri di alam kekacauan, serangannya tak tertandingi, tinju emasnya begitu kuat sehingga bahkan langit dan bumi pun kehilangan warnanya. Adegan konfrontasi ini sangat luas, benar-benar meruntuhkan langit dan bumi. Setiap bentrokan menghasilkan gambar yang menghancurkan surga, bintang-bintang diam dan hancur, matahari yang sombong runtuh menjadi nirwana, dan hukum-hukumnya dijungkirbalikkan. Langit ke-9 yang remang-remang tercermin dalam kemegahan mantra abadi mereka, seperti kembang api di langit, di tengah-tengah kemakmuran dan keagungan. Darah tercurah, gumpalan-gumpalan darah, berwarna keemasan dan ungu, di tengah-tengah kejatuhan, dan masih saling menyerang. Sudah kubilang, pertarungan ini tidak kalah seru dengan Zhao Yun versus He Jie. Para penonton memiringkan kepala mereka, mata mereka berkilauan. Banyak dari mereka, bahkan lupa untuk melirik Zhao Yun dan He Jie. Di masa lalu, mereka berdua telah membuat kehebohan besar dalam pertarungan, duel di puncak yang telah membuat dunia bawah mendidih, dan terlalu banyak orang yang berlari untuk menyaksikan pertarungan tersebut. Tapi sekarang, dua orang hebat yang bertarung hari itu sekarang menjadi penonton, tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya memiringkan kepala dan menyaksikan pertempuran. Zhao Yun baik-baik saja, mengabaikan Bai Zi dan hanya memandang Ye Sen, satu-satunya yang dia takuti di dua alam semesta sebelum dan sesudahnya. Satu-satunya yang dia takuti adalah Ye Sen, tapi dia juga takut pada Bai Zi. Ye Sen dan Zhao Yun, ketika dia datang ke dunia bawah, lawannya hanyalah Bai Zi, dan mereka berdua memiliki keraguan satu sama lain. Dia, magang kaisar dunia bawah, telah mempelajari jalan sejak dia masih kecil, bernyanyi sampai ke puncak. Dia, murid kaisar, juga telah menerima ajaran sejati dari makhluk tertinggi. Mereka seperti dua matahari di dunia bawah, keduanya membawa warisan dari makhluk tertinggi, tetapi tidak pernah bertempur dalam pertempuran yang sebenarnya sejak awal. Hari ini adalah pertama kalinya saya melihat Bai Zi mengungkapkan kekuatan pertempuran puncaknya. Dia berpikir bahwa dia tidak yakin bisa mengalahkan Bai Zi, dan jika dia melawannya dengan keras, mereka berdua mungkin akan mati bersama, menjadikan mereka lawan yang benar-benar tangguh. Menurutmu siapa yang akan menang, Bai Zi atau Ye Sen? Melihat pertempuran itu, keempat pihak sudah berbicara, semuanya berspekulasi satu sama lain. Murid kaisar memiliki dao yang dalam, aku bertaruh padanya untuk menang. Tubuh suci kuno yang sunyi tidak terkalahkan di peringkat yang sama, tidak ada alasan baginya untuk kalah. Aku juga condong ke arah Ye Sen, mitos tubuh suci bukanlah lelucon, semuanya dibuat dengan tinju, mentah. Mulai sekarang, semuanya jujur, jangan main-main dengan si jalang Bai Zi. Jenderal meditasi yang terbatuk-batuk dan melirik ke arah jenderal meditasi lainnya. Tidak perlu baginya untuk mengatakannya, 8 jenderal dunia bawah juga akan jujur. Untuk bisa melawan Ye Sen dengan jelas, betapa mengintimidasi Bai Zi, jika ini membuatnya kesal, konsekuensinya tidak akan terlalu bagus. Saya tidak tahu, bicaralah dengan kaisar, muridnya yang berharga ini, bisakah saya meminjamnya selama beberapa hari? Meditasi Lei akan batuk. Ini, makanan khas keluarga kami, kenali mereka. Para jenderal dunia bawah lainnya, semua menjejali yang satu ini dengan sebuah bungkusan kecil, dan menepuk pundaknya. Sialan kau,
orang ini. Dia benar-benar terangsang. Anda tidak bisa begitu saja menggunakan murid kaisar kapanpun Anda mau. Bahkan jika kaisar setuju dan memberikan tempat tidur untuk Baizi, apa kau berani menidurinya? Dia takut dibunuh. Saat mereka berbicara, raungan naga dan teriakan burung phoenix turun dari kehampaan, menyebabkan para penonton membuka mata mereka ke langit. Namun di atas kubah surga, Baizi berubah menjadi burung phoenix. Ye Sen, di sisi lain, telah berubah menjadi naga sejati, melayang-layang di 9 langit. Satu naga dan satu burung phoenix bertarung dalam kehampaan, burung phoenix mendesis dalam api, naga sejati mengaum di udara, langit memecahkan lubang hitam dalam pertarungan. Pertarungan antara keduanya sangat menarik, bertarung dari utara ke selatan, dari selatan ke utara, timur dan barat, dan juga menyerang selama 2 ronde. Ye Sen berlumuran darah burung phoenix, sementara Baizi juga berlumuran darah suci. Itu adalah pertarungan yang menarik namun tragis antara puncak generasi muda, pertarungan kebanggaan dan kesombongan, dan pertarungan antara Tao dan Dao. Pada akhirnya, Baizi lah yang kalah, jatuh dari langit yang halus. Dia jatuh seperti meteorit, menghamburkan semua cahayanya saat jatuh. Adapun Ye Sen, dia berdiri di langit pucat, seperti raja di dunia, sebuah pemandangan yang membuat para penonton pertempuran tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Di masa lalu, murid kaisar dunia bawah, He Jie, disetubuhi oleh Zhao Yun. Hari ini, murid kaisar, Baizi, dikalahkan oleh Ye Sen. Murid sejati dari dua makhluk agung tertinggi dunia bawah telah kalah. Dalam hal kehebatan pertempuran, Ye Sen dan Zhao Yun adalah iblis sejati. Kaisar dunia bawah dan Raja Kekaisaran, keduanya sebagian besar mencari alasan untuk dipermalukan saat ini. Obrolan itu hidup, terlalu banyak orang berspekulasi dengan tangan mereka dan menjulurkan lidah mereka. Ada begitu banyak orang yang masih menduga kuat bahwa Ye Sen dan Zhao Yun, dua barang itu, ada di sini untuk membuat masalah dan membuat makhluk tertinggi melipat wajahnya. Di tengah-tengah tes-tes, Baizi terjatuh, berlumuran darah burung phoenix, mungkin karena tubuhnya terlalu berat dan tanah yang diinjaknya runtuh. Aku tersesat. Baizi tersenyum pada dirinya sendiri, akhirnya menjatuhkan kesombongannya. Pertempuran ini, dia telah kalah sepenuhnya dan sepenuhnya. Baru pada saat inilah dia mengerti betapa kuatnya Ye Sen. Hanya pada saat inilah dia mengerti bahwa ada orang di luar orang dan gunung di luar gunung, dan kesombongannya adalah lelucon. Fakta membuktikan bahwa tuannya tidak salah tentang Ye Sen. Dia memang lebih kuat darinya, dan mitos bahwa tubuh suci tidak terkalahkan pada level yang sama bukanlah kebohongan. Tapi dia, yang mampu kalah, seperti He Jie yang kalah di masa lalu. Murid dari makhluk tertinggi, sedikit pemetikan ini masih ada. Ye Sen juga turun, ekspresinya tenang, matanya bersinar ke dalam air, tidak ada kegembiraan karena kemenangan, semuanya polos dan sederhana. Baizi sangat kuat, tetapi dia bahkan lebih kuat, dan tidak pernah dikalahkan di kelas yang sama. Setelah melirik Baizi untuk terakhir kalinya, dia berjalan menuju gunung batas dunia bawah. Jika dia kalah, maka dia akan memenuhi syarat untuk melihat Imperial Wastelen, dan dia sepertinya telah melihat jalan pulang. Lanjut lagi besok bro.